Pada saat ini, 5 monster Raja Neraka juga berkumpul bersama Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen. Raja Monster Cakar Darah di antara 5 Raja Monster berkata dengan dingin, bahkan jika tidak ada Raja Mimpi Buruk Hantu, kami berlima masih bisa melawanmu. Namun, ketika Lautan Darah datang ke Raja Ki Emas Alam Semesta, itu diblokir oleh kekuatan tak terlihat, dan dia tidak bisa mendekati dan menenggelamkan Raja Ki Emas. Raja Jin Ki tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya, dan melihat Lautan Darah Raja Monster Cakar Darah tersapu kembali, dan Raja Monster Cakar Darah terkejut dan mundur lagi dan lagi. Ekspresi 4 Raja Monster lainnya di neraka berubah. Raja Jin Ki mengejek, hanya Anda berlima, apakah Anda ingin melawan saya? Jika Raja Mimpi Buruk Hantu datang, dia masih akan takut, tetapi sekarang Raja Mimpi Buruk Hantu tidak ada di sana, dia benar-benar tidak mengambil hati 5 Raja Monster Neraka. Tentu saja, dia juga tidak mengambil Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen ke hati. Pada saat ini, Zhu Chen diam-diam menghancurkan jimat surat. Raja Jin Ki melihatnya di matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda ingin beralih ke Huang Xiaolong. Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, situasi Huang Xiaolong lebih berbahaya daripada Anda sekarang, dan Huang Xiaolong tidak dapat kembali untuk menyelamatkan Anda. Longba, Dewa Kematian, Zhu Chen, dan 5 Raja Monster mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Apakah kamu sengaja merancang untuk memikat kami orang dewasa ke dalam Demon Abyss? Wajah Longba tenggelam. Raja Jin Ki tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Ya, kami menangkap Kun Demon. Kami sengaja membawa Huang Xiaolong ke Demon Abyss, dan kemudian menggunakan kekuatan Demon Abyss untuk menyingkirkan Huang Xiaolong. Longba, Dewa Kematian, dan hati Zhu Chen tenggelam. Di Demon Capital City, penguasa Demon Devourer dan Demon Capital Celestial Dynasty, serta lusinan penguasa bumi, semuanya tenggelam dalam hati mereka. Sekarang, Fierce Demon dan Green Ghost hilang. Untuk semua orang, Huang Xiaolong adalah dukungan dari ruang yang tidak diketahui. Jika sesuatu terjadi pada Huang Xiaolong, maka ruang yang tidak diketahui adalah akar dari mengambang. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong akan menemanimu di jalan menuju Huang Kuan. Raja Jin Ki mencibir. Awalnya, keluarga kosmos tidak ingin berurusan dengan ruang yang tidak diketahui begitu cepat, tetapi penampilan Huang Xiaolong membuat orang-orang dari keluarga kosmos Jin Qiwang dan yang lainnya gelisah, sehingga beberapa orang dari Jin Qiwang berpikir untuk membunuh Huang Xiaolong. Bagaimanapun, klan kosmik sudah mulai merencanakan kesengsaraan penghancuran kosmik kedua, dan klan kosmik tidak ingin Huang Xiaolong menjadi variabel. Ketika Longba dan yang lainnya tenang di hati mereka, cahaya keemasan muncul dari Raja Jin Ki, dan sosoknya melintas, dan dia sudah tiba di depan Longba, Dewa Kematian, Zhu Chen, dan 5 Raja Monster. Raja Jin Ki mengepalkan tinjunya. Cetakan kepalan tangan emas muncul lagi. Jejak tinju emas ini berisi kosmologi dan jalan tertingginya, dan kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia baru saja membuat langkah tentatif, dan kali ini, dia tidak membuat reservasi. Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen melihat bahwa Raja Jin Ki bergerak, dan mereka tidak berani menahan diri lagi, dan mereka menembak dengan seluruh kekuatan mereka, dan 5 Raja Monster juga menyerang Raja Jin Ki pada saat yang bersamaan. Karena harta kosmik Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen sekarang berada di tangan Huang Xiaolong, kekuatan tempur ketiganya agak terpengaruh. Karena itu, ketiganya diangkat lagi. 5 Raja Monster juga terguncang dan berbalik lagi dan lagi. Di Demon Capital City, ada puluhan master dari Heavenly Dynasty di Demon Capital, dan mereka juga terkejut. Mereka yang berpartisipasi, seperti Demon Devourer, bergegas dengan 19 miliar pertarungan, dan diperkirakan bahwa Raja Jin Ki akan meledakkannya dengan setengah pukulan. Yang mulia, mengapa kita tidak menghubungi leluhur kita lagi? Seorang komandan kerajaan surgawi dari kota iblis berkata kepada iblis yang memakan. Devourer menggelengkan kepalanya, saya baru saja menghubungi, tetapi saya masih tidak bisa menghubungi leluhur. Kamu berkata, apakah Tuan Huang Xiaolong akan benar-benar ditangkap di Mo Yuan sekarang? Saudara ketiga dari Devil Devourer tidak bisa tidak bertanya dengan cemas. Devil Devourer tidak berbicara, tetapi karena Raja Jin Ki baru saja mengatakannya, Huang Xiaolong takut itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Pada saat ini, Huang Xiaolong terus terbang di Demon Abyss. Namun, Huang Xiaolong, yang terbang, tiba-tiba menjadi waspada, dan tubuhnya tiba-tiba berkedip. Saat Huang Xiaolong menghindar, cahaya pedang menyapu ruang di mana Huang Xiaolong baru saja dan daerah sekitarnya, ruang itu semua dipotong menjadi kekacauan. Cahaya pedang ini begitu sunyi sehingga bahkan Huang Xiaolong tidak bisa merasakannya, Huang Xiaolong bisa menghindarinya hanya karena insting. Melihat Huang Xiaolong menghindar, sebuah kejutan terdengar di kehampaan. Saya mengatakan bahwa anak ini tidak semudah yang Anda pikirkan. Kemudian,
Satu orang tertawa. Suara ini adalah suara Raja Jin Nao. Saat suara Raja Jin Nao jatuh, Raja Jin Nao berjalan keluar dari kehampaan. Namun, selain Raja Jin Nao, ada seorang pemuda. Pemuda ini memegang pedang panjang hitam di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Selalu tersenyum seperti itu. Huang Xiaolong memandang pria muda yang memegang pedang di samping Raja Jin Nao, hatinya tenggelam, dan dia berkata, Raja Walet. Orang di sini adalah Raja menelan surga di antara 13 raja dari keluarga kosmos. Di antara 13 raja dari keluarga kosmos, Raja Jin Nao peringkat ke-6, Raja Jin Qi ke-5, dan peringkat Raja menelan surga bahkan lebih tinggi dari Raja Jin Qi. Keempat, keberadaan yang menakutkan mendekati 29 miliar ember. Selain itu, ia mengambil jurusan Kendo, dan kendonya hanya lebih kuat dari Jian Wushuang. Raja menelan memandang Huang Xiaolong dan berkata sambil tersenyum, anak muda, jangan takut. Saya orang yang baik untuk diajak bicara, selama Anda menyerahkan pohon naga bintang, pedang samsara, Trisen Halberd, dan 4 api ilahi besar, beberapa harta kosmik, saya mengizinkan Anda untuk mengajukan suatu kondisi, tentu saja, kondisi ini harus sesuai dengan kemampuan saya. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, oke, biarkan aku menyerahkan harta kosmik ini. Sama seperti Raja menelan tersenyum, Huang Xiaolong berkata lagi, kamu bisa bunuh diri. Raja menelan surga dan Raja Jin Nao tercengang untuk beberapa saat, dan mata Raja menelan surga penuh dengan kedinginan. Nak, kamu berani bermain denganku. Bagaimana kalau bermain denganmu? Huang Xiaolong berkata dengan dingin. Raja menelan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kamu akan segera tahu. Setelah berbicara, pedang panjang hitam di tangannya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Pedang panjang hitam tiba-tiba terbelah menjadi 2, dan kemudian terbelah menjadi 4, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ratusan juta. Dan itu masih membelah, dan segera, langit penuh dengan pedang panjang hitam. Melihat ini, Huang Xiaolong buru-buru memanggil pohon Dewa Naga Bintang. Akar pohon Dewa Naga Bintang berubah menjadi naga bintang, dan naga bintang terjalin untuk membentuk pesona naga bintang, yang menutup ruang di sekitar Huang Xiaolong. Pada saat ini, tiba-tiba, pedang panjang hitam 100 juta triliun meledak dengan cahaya pedang hitam. Kemudian, pedang panjang hitam yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Saat berikutnya, pedang panjang hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran pedang dan menghantam Star Dragon Barrier. Star Dragon Barrier bergetar hebat. Pada awalnya, Star Dragon Barrier mampu melawan, tetapi dengan pemboman terus-menerus dari pedang panjang hitam, Star Dragon Barrier meledak dari celah. Begitu celah di Star Dragon Barrier terbuka, aliran pedang panjang hitam langsung mengalir ke Star Dragon Barrier dan tenggelam ke arah Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, langit dan tanah di Star Dragon Barrier dipenuhi dengan cahaya pedang hitam. Huang Xiaolong terkejut. Di masa lalu, Star Dragon Barrier selalu tidak menguntungkan dan tidak pernah dihancurkan oleh siapapun, kali ini dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Jelas, level dan kekuatan Kendo lawan berada di luar perkiraan Huang Xiaolong. Melihat keterkejutan Huang Xiaolong, Raja menelan tersenyum dingin. Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu bisa tak terkalahkan dengan pohon Dewa Naga Bintang? Idemu terlalu naif. Pertahanan pohon ilahi Naga Bintang kuat, tetapi kekuatanmu masih terlalu lemah. Dan wilayahmu terlalu rendah. Suara Raja menelan jatuh, dan pedang hitam bersinar seperti gelombang besar, menelan Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong tenggelam, seluruh tubuhnya dipenuhi api, dan matahari keemasan bersinar. Saya melihat 4 sumber utama api surgawi terbang keluar, langit dan bumi menyala, dan jurang ajaib seterang siang hari, dan lingkaran matahari emas meluas, api emas melesat ke langit, dan saat berputar, mereka memblokir pedang panjang hitam dan aliran pedang satu persatu. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menginjak roda panas Yin Yang dan menyerbu ke arah Raja Surga yang menelan. Kecepatannya mencengangkan. Meskipun Huang Xiaolong tidak melanggar alam kesempurnaan agung, kecepatannya sudah luar biasa. Dengan bantuan angin roda panas Yin Yang, kecepatannya meningkat 2. Selesai, jadi dalam sekejap mata, dia datang ke Raja menelan surga. Di tangan Huang Xiaolong, 3 halberd ilahi dan pedang samsara muncul, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Raja Surga menelan. Melihat Three Divine Halberd, pedang samsara hendak mengenai King Swallowing Heaven, tetapi pada saat ini, King Swallowing Heaven mengangkat tangannya dan melambai, dan melihat pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya diblokir di depan King Swallowing, Huang Xiaolong pedang samsara, tombak Trisen menghantam aliran pedang hitam. Zeng! Getaran besar. Huang Xiaolong tidak hanya tidak mematahkan aliran pedang hitam, tetapi juga dikejutkan oleh kekuatan menakjubkan dari aliran pedang hitam. Raja menelan menjentikkan jarinya sesuka hati, dan dia melihat pedang hitam mengalir dengan energi pedang menelan triliunan kaki, bergegas menuju Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mundur lagi dan lagi. Rao memiliki lingkaran matahari emas,
pohon Dewa Naga Bintang, roda api angin Yin Yang, pedang Samsara, tombak Trisen, api ilahi 4 asal besar, dan semua harta kosmik. Huang Xiaolong masih dipotong oleh pedang energi di lengan kirinya. Mengalir seperti kolom. Namun, dalam sekejap mata, aura pohon Dewa Naga Bintang dan Naga Bintang menyelimuti, dan lukanya sembuh. Melihat ini, Raja menelan berkata, pohon Naga Bintang layak menjadi harta paling berharga kedua di alam semesta. Kekuatan Naga Bintang mengklaim dapat menyembuhkan semua luka, dan itu benar. Pedang Qi-nya, tentu saja, bukan pedang Qi sederhana. Siapapun yang terluka oleh pedang Qi-nya akan terus membusuk. Namun, Qi Naga Bintang dari pohon Dewa Naga Bintang, dalam sekejap mata, menghilangkan luka yang ditinggalkannya. Di Huang Xiaolong pedang Qi menyembuhkan luka Huang Xiaolong, menunjukkan kekuatan penyembuhan Qi Naga Bintang. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka bahwa bahkan lomba, roda api angin Yin Yang Zuchen, dan lingkaran Jin yang ada di tanganmu. Jadi, pedang kematian Dewa Kematian juga ada di tanganmu. Nao tertawa, apakah Anda memiliki 7 harta kosmik di tangan Anda sekarang? Raja menelan berkata sambil tersenyum, ini lebih baik, ini menyelamatkan kita dari mencari satu persatu. Dia menjentikkan jarinya. Huang Xiaolong, kamu harus menyerahkan harta alam semesta dari pohon Naga Bintang ilahi dengan patuh, dan kamu akan berjuang dengan sia-sia. Katakan padamu, setengah dari Demon Abyss telah diletakkan olehku di formasi pedang Xingluo, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali, kecuali kamu bisa mengalahkanku, jika tidak, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Raja menelan tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia menang. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Meskipun itu hanya pertarungan singkat barusan, kekuatan Raja menelan surga masih di luar imajinasinya. Bahkan jika dia menggunakan pohon Dewa Bintang Naga dan semua harta kosmik, dia tidak bisa menebus perbedaan kekuatan tempur antara dua. Raja Surga menelan sudah mendekati 29 miliar kekuatan tempur, dan pihak lain adalah Dewa Alam Semesta setengah langkah, dan wilayahnya jauh lebih baik daripada Dewa Alam Semesta setengah langkah dalam arti. Kekuatan dunia bahkan 27 miliar. Doudu belum rusak, dan mereka belum menembus alam kesempurnaan besar. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Selain Raja menelan surga, Raja Jin Nao juga menatapnya. Raja Jin Nao juga merupakan ancaman bagi Huang Xiaolong. Apakah benar-benar perlu menggunakan perahu alam semesta? Jika kapal kosmik digunakan, keluarga kosmik akan mengetahui rahasia kepemilikan kapal kosmiknya. Pada saat itu, saya takut Hades Hitam keluarga kosmik akan datang ke ruang yang tidak diketahui untuk membunuhnya secara langsung. Jika Black Pluto datang sendiri, Huang Xiaolong tidak akan bisa melawan bahkan jika dia menggunakan perahu alam semesta. Bahkan jika itu adalah iblis yang ganas, saya khawatir itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Melihat wajah suram Huang Xiaolong, Raja menelan tersenyum dingin, karena kamu tidak menyerah, maka aku akan memberitahu kamu apa itu keputusasaan sekarang. Setelah berbicara, sinar cahaya hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, dan sinar hitam ini cahaya terus tumbuh, dengan setiap peningkatan satu mahasiswa baru. Dalam lingkaran, langit dan bumi menjadi gelap. Awalnya, di bawah penerangan lingkaran matahari emas dan api ilahi, sumber dari 4 alam semesta, iblis yang seperti siang hari jurang menjadi gelap kembali. Cahaya hitam di belakang King Swallowing terus meluas, menutupi ruang luas dari Demon Abyss. Melihat ini, ekspresi Huang Xiaolong berubah. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan menelan dari Raja yang menelan surga. Raja menelan surga adalah binatang menelan surga yang lahir di 13 alam semesta, dan itu adalah binatang menelan surga hitam, satu-satunya di dunia dan yang pertama. Kekuatan menelan Raja menelan dapat digunakan secara ekstrim, dan dapat menelan seluruh tanah iblis. Tanah iblis sangat luas dan tak terbatas, tetapi Raja Surga yang menelan dapat menelannya dalam satu gigitan, menunjukkan kengerian kekuatan melahapnya. Angin Yin dan Yang dan roda api di bawah kaki Huang Xiaolong bergerak lagi. Huang Xiaolong bergegas menuju Raja menelan surga, pedang samsara di tangannya, dan 3 tombak ilahi menembak ke Raja menelan surga. Pada saat yang sama, ratusan juta cabang-cabang pohon Dewa Naga Bintang terjalin dan bergabung menjadi satu, tiba-tiba membanting ke arah Raja menelan surga. Bila kematian juga terbang keluar, langsung menghancurkan mata lawan. Tapi itu tidak berhasil. Semua serangan Huang Xiaolong diblokir beberapa ratus meter di depan Raja menelan surga. Tampaknya ada kekuatan hitam tak terlihat di sekitar Raja menelan surga, dan Huang Xiaolong tidak bisa mendekati lawan sama sekali ketika dia menyerang. Raja Jin Nao berdiri di samping, dengan tangan melingkari dadanya. Dia menyaksikan perjuangan Huang Xiaolong dengan penuh minat. Bukankah Huang Xiaolong sangat banyak bicara dan marah sebelumnya? Sekarang, aku mengerti betapa marahnya kamu. Pada saat ini, sinar cahaya hitam di belakang Raja menelan menjadi lebih besar, dan sinar cahaya hitam seperti lautan gelombang cahaya hitam yang tak terbatas, menenggelamkan dan menelan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut dan melangkah mundur.
Kekuatan menelan Raja Menelan benar-benar tak terbendung, dan segala sesuatu yang mendekati orang itu akan ditelan oleh kekuatan menelannya. Kecuali seseorang dapat secara paksa mengganggu King Swallowing. Saat Huang Xiaolong mundur, gelombang cahaya hitam raksasa dari King Swallowing terus menyerbu ke arah Huang Xiaolong. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Huang Xiaolong, dan Huang Xiaolong akhirnya mundur ke tepi formasi pedang Xingluo lawan. Formasi pedang naga bintang lawan memuntahkan energi pedang, memaksa Huang Xiaolong kembali lagi. Melihat bahwa cahaya hitam Raja Menelan akan ditelan, Huang Xiaolong hendak memanggil perahu alam semesta ketika tiba-tiba, tangan raksasa langsung mengguncang energi pedang dari formasi pedang naga bintang, dan kemudian tangan raksasa itu menyapu ke bawah. Ketika tangan raksasa itu menebas, langit dan bumi terbelah, dan sinar cahaya hitam yang bergejolak dari Raja baru saja terkoyak seperti selembar kain, dan itu robek sepenuhnya. Kemudian, goresan di tanah jatuh ke Raja Menelan dan Raja Jinao. Ketika Raja Menelan dan Raja Jinao bereaksi, goresan di tanah sudah jatuh ke atas mereka berdua. Raja Menelan dan Raja Jinao sama-sama merasakan kekuatan mengerikan dari goresan itu, dan ekspresi mereka sangat berubah. Mereka berdua memikirkannya hampir bersamaan, dan berteriak kaget iblis ganas. Ketika dia berteriak, pedang hitam mengalir di seluruh Raja Menelan surga naik ke langit, menyilaukan ruang tak terbatas. Pedang hitam ini mengalir melalui Huang Xiaolong yang menyerang 2 kali lebih kuat. Dan Raja Simbal Emas juga memanggil simbal emasnya, dan 2 simbal emas besar digabungkan, berubah menjadi cahaya keemasan, dan menebas langit dan bumi. Mendesis. Saya melihat goresan di langit dan bumi menghantam aliran pedang hitam Raja yang menelan. Di depan Huang Xiaolong barusan, aliran pedang hitam yang kuat dan menakutkan runtuh dalam sekejap di bawah goresan langit dan bumi. Seperti deretan rakit bambu, tiba-tiba hancur dan meledak. Pada saat ini, simbal emas raksasa Raja Simbal Emas berdiri di depan goresan di langit dan bumi, tetapi dengan ledakan keras, simbal emas besar itu terlempar ke udara tanpa ketegangan. Raja Menelan Surga dan Raja Jinao terkejut, dan mereka dengan cepat menembak lagi. Keduanya terbanting bersama, dunia diledakkan keluar dari lubang, dan jurang ajaib diaduk. Ledakan. Goresan hari itu akhirnya diblokir oleh mereka berdua. Rao begitu, keduanya kaget dan mundur lagi dan lagi, terutama Raja Jinao, yang banyak jatuh dan malu. Meskipun Raja Surga menelan lebih baik, dia juga tidak enak badan, dia hanya merasa lengannya mati rasa. Ayo pergi. Raja Tuntian tidak ragu-ragu, bahkan jika dia menghentikan Raja Jinao dari menerobos udara. Pada saat yang sama, dia mendesak formasi pedang Xingluo yang telah diatur sebelumnya, dan melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Lapis demi lapis, keduanya dilindungi. Melihat keduanya akan melarikan diri, dengungan dingin terdengar di kehampaan. Tiba-tiba, Mo Yuan terdengar seperti miliaran guntur, dan kemudian tangan raksasa itu muncul kembali dan muncul di depan Raja Menelan dan Raja Jinao. Tangan raksasa itu langsung membantingnya ke mereka berdua dengan momentum Taisan menekan bagian atas. Bahkan dengan cahaya pedang tak terbatas dari Xingluo Sword Array yang melindungi tubuh mereka, mereka berdua masih bisa merasakan kekuatan penghancur dunia di bawah telapak tangan raksasa itu. Dengan raungan dari Raja Menelan Surga, cahaya hitam di sekujur tubuhnya disangga, dan kekuatan surga menelan beroperasi secara ekstrim. Raja Jinao memanggil kain emas besar dan mengubahnya menjadi laut emas mengaum keras dan menyerang tangan raksasa itu. Ledakan. Kekuatan menelan langit dan lautan emas bertabrakan dengan telapak tangan raksasa secara bersamaan. Kecerahan. Telapak tangan raksasa terbakar melalui cahaya hitam Raja Menelan Surga, dan lautan emas Raja Jinao tertusuk pada saat yang sama. Raja Menelan Surga dan Raja Jinao tersapu kembali dan memuntahkan darah dari mulut mereka. Keduanya ngeri. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kekuatan iblis yang ganas itu bahkan lebih menakutkan. Keduanya saling memandang, dan sebuah rune terbang keluar dari tubuh mereka pada saat yang sama. Saya melihat bahwa rune itu dicetak dengan makna misterius alam semesta dan susunan ruang tak terbatas. Kedua rune ini didorong oleh kekuatan dua dunia, dan cahaya bergetar. Kemudian, semua yang membungkus keduanya dan keduanya menghilang dalam sekejap. Tidak hanya Mo Yuan tidak lagi memiliki nafas keduanya, tetapi juga yang tidak diketahui. Jelas bahwa mereka berdua telah benar-benar meninggalkan ruang yang tidak diketahui. Huff. Ini pelarian yang cukup cepat. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari Demon Abyss. Pria parubaya itu tampak anggun, matanya seperti bintang, alisnya seperti pedang, dan dia sangat putih. Huang Xiaolong tercengang, ini adalah iblis yang ganas, pembangkit tenaga listrik pertama di ruang yang tidak diketahui. Dalam keheranan, Huang Xiaolong buru-buru terbang ke depan, mengepalkan tinjunya pada iblis yang ganas dan berkata, "Terima kasih, saudara iblis yang ganas, karena telah membantunya." Fierce Demon tersenyum dan berkata dengan penuh arti, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, Anda masih memiliki sarana untuk menyelamatkan hidup Anda, kan?
Huang Xiaolong tertegun dan berkata sambil tersenyum, namun demikian, tidak mudah bagi saya untuk melarikan diri dari Demon Abyss, jadi saya masih harus berterima kasih kepada saudara Dao atas kebaikannya. Fierce Demon tidak membahas topik ini lagi. Melihat Raja menelan surga, Raja Jinnao dan keduanya melarikan diri ke arah pelarian mereka, matanya dalam sepertinya cedera Raja Black Pluto hampir lebih baik. Black Hades terluka. Huang Xiaolong terkejut. Sebagai kepala dari 13 Raja Alam Semesta, Black Pluto sebanding dengan Dewa Alam Semesta, siapa yang bisa menyakitinya? Setan tidak memiliki kekuatan itu. Saat itu, Hades Hitam membiarkan keluarga kosmos memanen semua kehidupan di 13 alam semesta, dan ingin menggunakan kesempatan semua kehidupan dari 13 alam semesta untuk menerobos Dewa Alam Semesta. Namun, terobosan itu gagal, jadi itu menderita serangan balasan. Setan jahat itu menjelaskan tahun-tahun ini, Hades Hitam seharusnya mundur untuk menyembuhkan luka, jadi keluarga kosmos tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan ruang yang tidak diketahui saat itu. Saya mengerti. Huang Xiaolong tercengang. Sekarang, saya khawatir cedera Black Hades hampir pulih, jadi keluarga semesta telah merencanakan untuk menyerang ruang yang tidak diketahui. Kemunculan King Swallowing dan King Jinnao adalah bukti terbaiknya. Kita kehabisan waktu. Setan Fierce berkata pelan, dengan kekhawatiran di matanya. Sekarang, cedera Hei Pluto seharusnya tidak sepenuhnya sembuh. Jika cedera Hei Pluto benar-benar sembuh, saya khawatir saat berikutnya dia turun ke ruang yang tidak diketahui. Itu adalah Hei Pluto sendiri. Jika Pluto hitam turun ke ruang yang tidak diketahui, bahkan iblis yang ganas pun tidak akan mampu melawan. Pada saat itu, ruang yang tidak diketahui itu hanyalah seekor domba yang akan disembelih. Jika Black Pluto ingin menciptakan bencana kehancuran kosmik kedua, hal pertama yang harus dihancurkan adalah ruang yang tidak diketahui. Huang Xiaolong juga tenggelam dalam hatinya. Ling Kun Demon. Setelah beberapa saat, kata Huang Xiaolong. Dia baik-baik saja. Black Hades berkata, ayo keluar dulu. Kemudian, keduanya keluar dari Demon Abyss dan kembali ke Demon City Tiancheng. Ketika dia kembali ke kota iblis, Huang Xiaolong mengetahui bahwa kota surgawi iblis dan tanah iblis telah diserang oleh monster, dan bahwa Raja Ki Emas Alam Semesta telah turun ke kota surgawi iblis, Longba, Dewa Kematian, Su Chen, dan 5 monster Wang Du menderita banyak luka, dan akhirnya hantu hijau muncul, Helongba, Dewa Kematian, Su Chen, dan kekuatan 5 Raja Monster, dan akhirnya memblokir Raja Jin Qi. Awalnya, kami bertarung dengan Raja Jin Qi di sisi kanan, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi, Raja Jin Qi tiba-tiba mundur. Longba berkata kepada Huang Xiaolong. Tentu saja Huang Xiaolong tahu alasannya, Raja Jin Qi seharusnya menerima surat dari Raja Menelan Surga dan Raja Jinnao, jadi dia juga mundur. Raja Menelan, Raja Jin Qi, dan Raja Jinnao mundur, dan dengan kekuatan gabungan dari dinasti surgawi besar di Tanah Iblis, mereka akhirnya memukul mundur monster-monster itu. Dan kembalinya iblis yang ganas telah menggerahkan surga iblis dan tanah iblis. Perjamuan akbar diadakan di Istana Iblis. Setelah perjamuan, keesokan harinya, Huang Xiaolong, seperti sebelumnya, pergi ke altar untuk melihat cermin ajaib tanpa nama sebelum fajar. Kali ini, kemunculan Raja Menelan Surga, Raja Jin Qi dan Raja Jinnao dari keluarga semesta membuat rasa krisis Huang Xiaolong semakin kuat, terutama kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Menelan Surga, yang membuat tekad Huang Xiaolong untuk menerobos kesempurnaan besar. Rilem lebih kuat sesegera mungkin. Setahun kemudian, Huang Xiaolong memahami 10.000 gambar lagi dari cermin ajaib tanpa nama. Setelah itu adalah yang ke-30.000. 40.000. Ratusan tahun kemudian, ketika Huang Xiaolong memahami 130.000 gambar, cermin ajaib tanpa nama bergetar dengan cahaya, terbang dari altar, dan jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Melihat bahwa cermin ajaib tanpa nama di altar jatuh ke tangan Huang Xiaolong, pembangkit tenaga listrik di sekitar altar tercengang. Api Ranwen. Di istana ibu kota iblis, Fierce Demon tercengang untuk waktu yang lama ketika dia mendapat berita itu. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong telah pergi ke altar untuk memahami cermin ajaib tanpa nama setiap hari selama ratusan tahun, tetapi, seperti hantu hijau dan pemakan iblis, dia merasa bahwa tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk memahami rahasia dari cermin ajaib tanpa nama. Sekarang, cermin ajaib tanpa nama diambil oleh Huang Xiaolong, apa artinya ini? Huang Xiaolong mengerti rahasia cermin ajaib tanpa nama. Hantu hijau itu merenung. Cermin ajaib tanpa nama ini, dia juga bekerja keras untuk memahami untuk jangka waktu tertentu, setidaknya ratusan juta tahun, tetapi dia, seperti iblis yang ganas, tidak mendapatkan apapun. Setan yang ganas itu ragu-ragu seharusnya begitu. Dia juga tidak begitu yakin. Tetapi karena Huang Xiaolong dapat mengambil cermin ajaib tanpa nama, kemungkinan terbesar adalah dia telah memahami rahasia cermin ajaib tanpa nama. Mata hantu hijau itu berkedip.
Meskipun dia tidak tahu apa itu cermin ajaib tanpa nama dan rahasia apa yang disembunyikannya, baik dia dan iblis ganas itu tahu bahwa cermin ajaib tanpa nama ini benar-benar luar biasa, dan itu tidak lagi dapat digunakan untuk menggambarkan cermin ajaib tanpa nama ini. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia bisa memahami rahasia cermin ajaib tanpa nama, dia mungkin bisa memahami misteri alam semesta. Iblis ganas melirik hantu hijau, tahu apa yang dipikirkan hantu hijau, dan berkata, Huang Xiaolong, dia tidak sesederhana yang Anda pikirkan, apalagi Anda, bahkan jika saya mengambil tindakan, saya mungkin tidak dapat menekannya. Hantu hijau tercengang dan terkejut, kamu mungkin tidak bisa menekannya. Dia jelas tidak percaya. Iblis ganas itu berdiri, melihat ke arah altar, dan berkata, ada banyak rahasia tentang dia yang belum saya lihat. Di masa lalu, hanya ada 2 orang di 13 alam semesta, dan saya tidak bisa melihat. Saya merasakan hal yang sama. Hantu hijau itu terdiam. Tentu saja dia tahu apa maksud iblis itu. Setan ganas itu berkata lagi, sebenarnya, jika Huang Xiaolong benar-benar dapat memahami rahasia cermin ajaib tanpa nama, itu juga akan menjadi kabar baik bagi kita. Musuh bersama Huang Xiaolong dan kita adalah alam semesta. Itulah mengapa Fierce Demon menyerahkan cermin ajaib tanpa nama saat itu sehingga semua orang bisa memahaminya. Niat asli dari iblis ganas adalah berharap seseorang dapat memahami rahasia cermin ajaib tanpa nama. Hantu hijau itu menarik napas dalam-dalam, menekan pikiran-pikiran yang membara di dalam hatinya, dan mengangguk, Tuan Fierce Demon benar, saya bingung untuk sementara waktu. Iblis ganas berkata, pihak berwenang hanya terobsesi. Lalu dia tersenyum, ayo pergi, Huang Xiaolong kembali, ayo keluar bersama untuk memberi selamat padanya. Ke dalam malam, cahaya bulan berwarna perak, Huang Xiaolong duduk bersila di lapisan kedua perahu kosmik, dan formasi dalam dipenuhi dengan energi kosmik yang ditransformasikan dari nadi spiritual asal-usul alam semesta. Di atas kepala Huang Xiaolong, mengambang adalah cermin ajaib tanpa nama yang dia dapatkan hari ini. Pada saat ini, cermin ajaib tanpa nama perlahan berputar di atas kepala Huang Xiaolong. Setiap kali berputar, sebuah gambar muncul di sekitar tubuh Huang Xiaolong dalam cahaya. Gambar-gambar ini semakin jelas dan realistis. 130.000 gambar berevolusi bersama dengan kelahiran, pembentukan, dan evolusi 13 alam semesta. Jika Anda melihatnya dari kejauhan, tampaknya 13 alam semesta terus berevolusi, lahir dan terbentuk di sekitar tubuh Huang Xiaolong setelah jangka waktu yang lama. Akhirnya, 13 alam semesta terbentuk sepenuhnya. 13 alam semesta melayang dan berputar di sekitar tubuh Huang Xiaolong. 13 alam semesta, seperti 13 bola, memancarkan sinar cahaya yang berbeda. Ketika 13 alam semesta terbentuk, pohon Dewa Naga Bintang, api ilahi 4 asal, pedang samsara, Trisen Halberd, lingkaran matahari emas, bilah kematian, dan roda api angin yin yang semuanya terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Downs berbalik, memancarkan semburan cahaya, yang menyerukan 13 alam semesta. Perahu kosmik tempat Huang Xiaolong duduk juga berkedip-kedip dengan cahaya. Pada saat yang sama, 3 dunia besar di dalam tubuh Huang Xiaolong juga bergetar dengan sinar cahaya, terus berputar dan berubah. Lintasan rotasi 3 dunia besar di dalam tubuh Huang Xiaolong secara bertahap menjadi sama dengan lintasan 13 alam semesta. Ditransformasikan oleh bayangan cermin ajaib di luar tubuh Huang Xiaolong. Di luar Huang Xiaolong, 13 alam semesta naik dan turun, dan 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong mengikuti. Ketika rotasi 13 alam semesta melambat, 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong juga melambat. Waktu berlalu cepat. 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong semakin cantik, kekuatan dunia besar di 3 dunia secara bertahap berubah menjadi warna emas, dan dinding 3 dunia semakin keras dan tebal, dan mereka juga menjadi emas. Ratusan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, kekuatan dunia besar di 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong, dan dinding dunia besar benar-benar berubah menjadi emas. Bersenandung, 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong bergetar. Terdengar suara tidak normal, seperti ada sesuatu yang pecah, seperti kupu-kupu yang patah. Seluruh tubuh Huang Xiaolong menjadi emas, rambutnya keemasan, alisnya, kulitnya, matanya, dan bahkan bagian lainnya berwarna emas. Huang Xiaolong seperti pria emas. Cahaya dari 3 dunia bergetar semakin keras, dan suara abnormal menjadi semakin keras. Ini berlangsung selama beberapa jam. Ledakan. Kapal luar angkasa alam semesta meledak. Paksaan yang menakutkan memancar dari tubuh Huang Xiaolong. Paksaan ini berada di atas alam semesta, dan kekuatan dunia besar di tubuh Huang Xiaolong seperti lautan tak berujung, langsung menenggelamkan ruang tak terbatas di perahu kosmik. Bertahun-tahun kemudian, baru saat itulah tekanan mengerikan pada Huang Xiaolong perlahan mereda. Kekuatan dunia besar di tubuhnya menghilang, Huang Xiaolong perlahan membuka matanya, wajahnya kering, kali ini,
dengan kesempatan untuk memahami cermin ajaib tanpa nama, dia mendapat sekilas tentang makna mendalam dari 13 alam semesta, dan akhirnya menembus kesempurnaan agung. Sebelumnya, dia tidak bisa menembus kesempurnaan agung, dan dia terjebak di 26,9 miliar ember, sekarang kekuatan dunia hebatnya telah menembus 27 miliar ember. Huang Xiaolong mengulurkan tangannya, dan cermin ajaib tanpa nama jatuh ke tangannya. Melihat cermin ajaib tanpa nama yang perlahan berputar di tangannya, Huang Xiaolong berpikir dalam-dalam. Meskipun dia masih tidak tahu apa itu cermin ajaib tanpa nama, dia bisa pastikan itu tidak bernama, cermin ajaib sudah ada sebelum 13 alam semesta. Karena cermin ajaib tanpa nama merekam seluruh proses kelahiran, pembentukan, dan evolusi 13 alam semesta. Cermin ajaib tanpa nama bukanlah harta kosmik, tetapi itu harus menjadi keberadaan yang melampaui harta kosmik, karena setelah kelahiran 13 alam semesta, hanya perahu kosmik dan 13 alam semesta yang menjadi harta. Cermin ajaib tanpa nama lebih tua dari 13 harta karun kosmik seperti perahu kosmik dan pohon dewa naga bintang. Awalnya, Huang Xiaolong tidak percaya pada ranah dewa alam semesta, tetapi sekarang setelah ada cermin ajaib tanpa nama ini, kepercayaan diri Huang Xiaolong telah meningkat pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun dia telah melihat sekilas beberapa rahasia dari 13 alam semesta, dia hanya kulit dan belum benar-benar mengerti dan mengerti. Ketika dia benar-benar mengerti dan mengerti, dia seharusnya bisa menjadi dewa alam semesta. Meskipun perahu alam semesta adalah harta pertama dari 13 alam semesta, itu juga mengandung makna tertinggi dan rahasia alam semesta. Namun, perahu alam semesta hanya berisi rahasia dan rahasia alam semesta pertama, tetapi cermin ajaib tanpa nama milik 13 alam semesta. Kali ini, Huang Xiaolong memahami cermin ajaib tanpa nama dan melihat sekilas misteri tertinggi dari 13 alam semesta. Dia tidak hanya menembus alam kesempurnaan besar, tetapi juga menyadari serangkaian teknik kultivasi tertinggi. Huang Xiaolong menamakannya evolusi kosmik seni. Teknik evolusi kosmik adalah proses evolusi, kelahiran, dan pembentukan 13 alam semesta. Namun, saat ini, Huang Xiaolong pada awalnya hanya melihat sekilas misteri tertinggi dari 13 alam semesta, sehingga formula evolusi alam semesta ini belum disempurnakan. Namun, Huang Xiaolong yakin bahwa di masa depan dia akan terus meningkatkan teknik transformasi kosmik ini, dan akhirnya akan sempurna dan lengkap. Selain itu, yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa teknik evolusi kosmik ini dapat secara bersamaan mengaktifkan 3 dunia besar di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menjadi tenang dan tidak meninggalkan perahu alam semesta. Dia menggunakan pembuluh darah spiritual asal alam semesta untuk terus mengubahnya menjadi energi alam semesta. Kemudian, sambil melahap energi alam semesta, dia terus memahami cermin ajaib tanpa nama dan menyempurnakan formula evolusi alam semesta. Karena Huang Xiaolong telah menembus alam kesempurnaan besar, kekuatan 3 dunia besar di tubuhnya tidak lagi terbelenggu. Saat ia melahap energi kosmik di lapisan kedua perahu kosmik, kekuatan dunia besarnya mulai meningkat, pelan-pelan naik pelan-pelan. Dalam sekejap mata, ratusan ribu tahun telah berlalu. Apa yang membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening adalah bahwa setelah menembus alam kesempurnaan besar, kekuatan dunia hebatnya telah tumbuh sangat lambat. Misalnya, dalam 100.000 tahun terakhir, kekuatan dunia hebat dapat ditingkatkan 1 miliar ember, tetapi sekarang, dalam 100.000 tahun, itu hanya dapat meningkat 100 juta ember pada akhirnya. Dan saat kekuatan dunia hebatnya meningkat, semakin tinggi, dan semakin meningkat, semakin lambat kecepatannya. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia menjalankan seni evolusi kosmik, dan energi alam semesta yang dia telan sebenarnya puluhan kali lipat dari seni Pangukeitian, seni naga meningkat, dan naga. Artinya, di masa lalu, dia menggunakan seni Pangukeitian, seni naga Ascension, dan bola naga untuk berubah menjadi energi kosmik dalam 1 hari. Tetapi sekarang, dia menjalankan seni evolusi kosmik, dan dapat mengubah puluhan energi kosmik dalam 1 hari. Di masa lalu, selama ratusan ribu tahun, dia hanya bisa mengubah paling banyak 4 atau 500 nadi spiritual asal alam semesta, tetapi sekarang, setelah ratusan ribu tahun, dia telah mengubah lebih dari 20.000. Waktu berlalu cepat. 100.000 tahun lagi telah berlalu. Huang Xiaolong akhirnya bisa membuka lapisan ketiga kapal alam semesta, dan kemudian memasuki lapisan ketiga kapal alam semesta untuk berlatih. Waktu berlalu cepat. Lebih dari 3 juta tahun telah berlalu. Huang Xiaolong, yang berkultivasi di lapisan ketiga kapal alam semesta, berhenti berkultivasi. Huang Xiaolong melihat energi kosmik kosong di depannya dan tersenyum pahit. Dalam 3 juta tahun terakhir, Huang Xiaolong tidak dapat mengingat berapa banyak urat spiritual sumber kosmik yang telah dia ubah. Kelas atas, kelas menengah, dan banyak dari mereka kelas atas, kelas atas.
Vena spiritual asal kosmik ini dapat dikatakan hampir semua vena spiritual asal kosmik dari semua dinasti surgawi di ruang yang tidak diketahui. Bahkan Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen telah menyembunyikan rahasianya kepadanya, dan sekarang, semuanya telah disempurnakan, olehnya bersih dan rapi. Lebih dari 3 juta tahun telah berlalu, dan di bawah keadaan bahwa ia telah memurnikan semua pembuluh darah spiritual asal alam semesta di ruang yang tidak diketahui, kekuatan dunianya yang besar akhirnya menembus hingga 29 miliar ember. Namun, hanya mampu menembus hingga 29 miliar ember. Dan setelah lebih dari 3 juta tahun memahami cermin ajaib tanpa nama, formula evolusi kosmiknya juga telah banyak disempurnakan. Ketika dia pertama kali menembus kesempurnaan agung Dewa Pencipta, formula evolusi kosmik yang dia pahami dapat dikatakan sebagai sangat kasar sekarang, telah ditingkatkan secara bertahap. Huang Xiaolong juga memahami misteri 13 alam semesta. Di masa lalu, ketika dia pertama kali menembus Dewa Pencipta alam kesempurnaan agung, pemahamannya tentang misteri 13 alam semesta hanyalah bulu, sekarang jauh lebih dari sekadar bulu. Huang Xiaolong berjalan keluar dari lapisan ketiga kapal alam semesta, hanya untuk merasakan bahwa retret ini telah mengubah suasana hatinya secara terbalik. Sebelum retret, dia belum menembus alam kesempurnaan besar. Sekarang, dia telah melihat sekilas misteri tertinggi 13 alam semesta. Apakah itu kekuatan atau ranah? Huang Xiaolong sudah benar-benar berbeda, dan tentu saja suasana hatinya telah berubah. Luar biasa. Sama seperti Huang Xiaolong baru saja meninggalkan Bea Cukai, sebelum dia bisa memanggil Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen, dia menerima surat dari iblis yang ganas itu. Setan ganas itu tidak mengatakan apa-apa dalam surat itu, hanya ingin mendiskusikan masalah alam semesta dengannya. Huang Xiaolong berjalan ke aula utama Istana Iblis, dan setelah tiba di aula utama, selain iblis yang ganas, ada juga hantu hijau, bahkan Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen. Longba, Dewa Kematian, ketika Zhu Chen melihat kedatangan Huang Xiaolong, dia segera bangkit untuk menyambutnya. Tuan, ketiganya memberi hormat dengan hormat. Fierce Demon memandang Huang Xiaolong yang mendekat, dan sama-sama terkejut. Di antara mereka, dia memiliki alam tertinggi, sehingga dia hampir bisa melihat perbedaan antara Huang Xiaolong dan perbedaan besar pada pandangan pertama Huang Xiaolong. Selamat, rekan Daois Huang Xiaolong, karena telah menembus alam kesempurnaan besar. Setan yang ganas itu mengepalkan tinjunya dan menertawakan Huang Xiaolong. Hantu hijau terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen juga menatap Huang Xiaolong dengan heran. Fakta bahwa Huang Xiaolong memiliki 3 dunia besar bukan lagi rahasia bagi semua orang di aula. Setan ganas dan hantu hijau juga tahu rahasia Huang Xiaolong. Oleh karena itu, terobosan Huang Xiaolong di alam kesempurnaan besar berarti bahwa Huang Xiaolong kini telah melampaui 27 miliar melawan kekuatan dunia. Selamat, Tuan. Longba, Dewa Kematian, dan Zhu Chen tersenyum terkejut pada Huang Xiaolong. Selamat, Tuan Huang Xiaolong. Hantu hijau itu ragu-ragu sejenak, dan juga mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat kepada Huang Xiaolong. Sebelumnya, dia tidak menyebut Huang Xiaolong sebagai orang dewasa, hanya menyebut Huang Xiaolong sebagai saudara Tao. Sekarang, dia akhirnya berubah pikiran. Huang Xiaolong mengepalkan tinjunya ke arah iblis yang ganas itu, dan hantu-hantu hijau itu membalas hormat dan berkata sambil tersenyum, terobosan karena keberuntungan. Faktanya, meskipun Fierce Demon dapat melihat bahwa Huang Xiaolong telah menembus alam kesempurnaan besar, dia tidak melihat bahwa Huang Xiaolong telah menembus kekuatan 29 miliar untuk melawan dunia hebat. Karena Huang Xiaolong sekarang mengolah seni evolusi kosmik, sehingga iblis yang ganas tidak dapat melihat kekuatan sejati Huang Xiaolong. Setelah Huang Xiaolong duduk, iblis jahat dan Huang Xiaolong berbicara tentang beberapa pergerakan keluarga kosmos selama beberapa juta tahun terakhir. Selama beberapa juta tahun terakhir, Raja Menelan, Raja Jin Qi, Raja Jin Nao dan lain-lain tidak pernah menginvasi ruang yang tidak diketahui lagi, namun, Fierce Demon telah menemukan bahwa keluarga kosmos diam-diam mengerjakan konspirasi besar. Saudara Fierce Demon mengatakan bahwa klan kosmik telah mulai membentuk formasi kesengsaraan penghancuran besar di 13 alam semesta. Selama formasi kesengsaraan penghancuran ini selesai, mereka akan sekali lagi menyebabkan kesengsaraan penghancuran kosmik dan memanen semua kehidupan di dalamnya. 13 alam semesta. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Setan ganas itu mengangguk, matanya khawatir itu benar, selama formasi kesengsaraan penghancuran besar ini selesai, mereka pasti akan memicu kesengsaraan penghancuran alam semesta untuk kedua kalinya, memanen semua kehidupan di 13 alam semesta, dan kali ini akan terjadi. Lebih dari panen terakhir. Sungguh, aku khawatir ruang kita yang tidak diketahui tidak akan selamat. Di aula, hati semua orang tenggelam. Apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Huang Xiaolong bertanya tanpa sadar.
Setan yang ganas itu merenung meskipun saya mengetahui bahwa mereka telah mulai mengatur formasi kesengsaraan penghancuran besar, tetapi saya tidak dapat mengetahui siapa klan kosmik yang memimpin pengaturan formasi kesengsaraan penghancuran besar ini. 3705. Mendengar ini, Huang Xiaolong berkata, Saudara Fierce Demon berarti bahwa selama Anda mengetahui siapa keluarga kosmos yang bertanggung jawab mengatur formasi kesengsaraan penghancuran besar ini, dan kemudian menangkapnya, Anda dapat menghentikan formasi kesengsaraan penghancuran besar ini. Fierce Demon mengangguk ya, formasi kesengsaraan penghancuran besar ini bukanlah sesuatu yang dapat diatur oleh siapapun. Saat itu, Hades Hitam seharusnya mengajari salah satu dari 13 raja keluarga kosmos cara mengatur formasi kesengsaraan penghancuran besar ini. Memimpin atas dan mengatur perampokan kehancuran. Huang Xiaolong merenung artinya, sekarang, selain Hades Hitam, ada orang lain yang tahu cara mengatur kesengsaraan kehancuran. Namun, bahkan jika kita menangkap dan membunuh orang yang saat ini bertanggung jawab atas kehancuran, Black Hades masih akan mengatur penghancuran, perampokan. Fierce Demon menghela nafas dan berkata, aku juga tahu itu, tetapi membantai orang yang sekarang memimpin kesengsaraan penghancuran setidaknya dapat menunda kedatangan kesengsaraan penghancuran dari 13 alam semesta, jika tidak, dalam 1 juta tahun, aku takut. Yang kedua bencana kosmik berikutnya akan didorong, dan begitu alam semesta ke-13 didorong, akan sulit untuk menghentikannya. Huang Xiaolong berpikir sejenak dan berkata, saya secara pribadi akan pergi ke keluarga kosmos. Fierce Demon sangat gembira dan berkata, jika Taois Huang Xiaolong bisa pergi ke sana secara langsung, itu akan menjadi yang terbaik. Sayangnya, kami memiliki kekuatan kutukan kehancuran kesengsaraan di tubuh kami, jadi kami tidak bisa pergi bersamamu. Karena itu, Huang Xiaolong adalah kandidat terbaik. Tidak apa-apa, Huang Xiaolong melambaikan tangannya setelah saya tiba di keluarga kosmos. Saya akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran dan malapetaka ini, dan kemudian memecat lawannya. Setan ganas itu berkata dengan wajah serius ketika Anda tiba di keluarga kosmos. Anda harus berhati-hati, dan jangan mengekspos perbuatan Anda. Meskipun dikatakan bahwa Huang Xiaolong telah menembus alam kesempurnaan besar, setelah perbuatannya terungkap, itu akan menjadi jalan buntu. Aku tahu, kata Huang Xiaolong. Tentu saja dia tahu keseriusan masalah ini. Bahkan jika dia sekarang telah menembus alam kesempurnaan besar, dan telah menembus kekuatan 29 miliar melawan dunia besar, ada 3 orang di alam semesta yang tidak lebih lemah darinya. Selain Pluto Hitam, ada juga Raja Bulu Putih, Raja Bintang Halus. Meskipun Raja Bulu Putih dan Raja Bintang Pemurnian tidak sekuat Raja Pluto Hitam, mereka telah melampaui kekuatan pertempuran 29 miliar. Selain itu, kekuatan White Feather King dan Fierce Demon sebanding, dan mereka sudah mendekati 29,9 miliar kekuatan tempur. Setelah itu, Huang Xiaolong bertanya kepada Fierce Demon tentang banyak hal tentang keluarga kosmos. Fierce Demon tahu segalanya dan menjawab dengan sangat rinci. Setelah setengah hari, Huang Xiaolong berkata aku akan pergi ke 18 neraka besok. Ketika itu terjadi, aku akan pergi ke keluarga kosmos dengan Raja Mimpi Buruk Hantu dan 6 Raja Monster. Fierce Demon berkata baiklah, Ghost Knight Mare King sangat kuat. Dia dan kamu pergi bersamanya, dan ada juga seorang pembantu. Huang Xiaolong tertegun sejenak, dievaluasi oleh iblis ganas sebagai kekuatan yang sangat baik, dapat dilihat bahwa Raja Mimpi Buruk Hantu ini sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari yang dibayangkan Huang Xiaolong sebelumnya. Kamu pergi ke keluarga kosmos. Ini adalah perjalanan yang berbahaya, dan aku tidak punya apa-apa untuk membantumu. Setan yang ganas itu berkata aku akan memberimu senjata ajaib ini. Tombak sihir hitam dan transparan muncul di tangan iblis yang ganas, dengan garis-garis sihir terjalin di atasnya, cahaya ajaib bersinar di dunia, dan kekuatan sihir yang luar biasa terselubung. Ini adalah senjata sihir hitam harta kosmik. Melihat ini, hantu hijau ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata, tongkat hantu di tubuhku juga harus diberikan kepada Tuan Huang Xiaolong. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan tongkat hantu di tangannya, dan segera, ratusan juta hantu memenuhi langit, berevolusi menjadi neraka hantu. Ini, Huang Xiaolong hendak mendorongnya, tetapi iblis ganas itu berkata saya tidak harus mendorongnya. Pada kenyataannya, senjata sihir hitam ini tidak banyak berpengaruh pada saya. Pada level saya, apakah ada harta kosmik atau tidak, tidak ada bedanya. Hantu hijau juga berkata jika tongkat hantu saya ada di tangan Tuan Huang Xiaolong, itu mungkin lebih berguna. Mendengar ini, Huang Xiaolong tidak lagi sombong, dan mengambil tombak sihir hitam dan tongkat hantu keduanya. Perahu alam semesta, pohon naga bintang, 4 sumber api ilahi, 3 tombak ilahi, pedang reinkarnasi, lingkaran emas yang, angin yin dan yang dan roda api, bila kematian, dan sekarang tambahkan tombak ilmu hitam dan tongkat hantu, itu adalah 10 harta kosmik. Pada saat itu,
dia memasuki 18 neraka dan menemukan kapak darah, yaitu 11. Dua keping yang tersisa sekarang ada di tangan Raja Bulu Putih dan Raja Liansing dari keluarga Kosmos. Huang Xiaolong benar-benar ingin tahu kekuatan seperti apa yang akan mereka miliki setelah mengumpulkan 13 keping harta kosmik. Sepanjang malam, keesokan harinya, Huang Xiaolong meninggalkan ibu kota iblis kota surgawi dengan bantuan Fierce Demon, Green Ghost, dan lainnya. Setelah meninggalkan kota surgawi dari ibu kota sihir, Huang Xiaolong mengendarai kapal kosmik ke kota surgawi Fengdu. Huang Xiaolong membuka lapisan ketiga kapal kosmik, sehingga kecepatan kapal kosmik jauh lebih cepat. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong datang ke kota Fengdu, dan Huang Xiaolong tidak mengganggu Yin Qi, penguasa kota Fengdu, dan langsung pergi ke 18 neraka, lalu datang ke jembatan Naihe, dan naik ke jembatan Naihe. Raja Monster Cakar Darah, Raja Monster Darah Berbisa, Raja Belalang Hitam, Raja Semut Yin, dan Raja Lipan Emas mengikuti di belakang Huang Xiaolong, sehingga Huang Xiaolong tidak diserang oleh monster jembatan Naihe di sepanjang jalan. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya melihat ujung jembatan Naihe. Namun, tepat ketika Huang Xiaolong hendak melangkah ke pantai di ujung jembatan Naihe, sebuah suara terdengar dari segala arah berhenti. Suaranya sangat dingin, dengan udara dingin, membuat orang bergidik. Bahkan Huang Xiaolong tercengang. Raja Mimpi Buruk. Wajah Huang Xiaolong membeku, meskipun keduanya belum bertarung, tetapi dari suara iblis yang diungkapkan oleh Ghost Knight Mare King barusan, kekuatan Ghost Knight Mare King mungkin tidak lebih lemah dari Heaven Swallowing King of the Universe Clan yang dia temui sebelumnya. Raja Monster Cakar Darah dan 5 Raja Monster semuanya menunjukkan ketakutan. Kalian menungguku di sini. Huang Xiaolong berkata kepada Raja 5 Monster, dan kemudian melangkah ke tepian di ujung jembatan Naihe. Sama seperti Huang Xiaolong menginjak pantai di ujung jembatan Naihe, gelombang hantu setinggi langit menamparkan ke arah Huang Xiaolong. Gelombang hantu ini sebenarnya diringkas dari hantu jahat yang tak ada habisnya. Gelombang hantu setinggi ratusan miliar kaki, dan tidak ada ujung yang terlihat. Huang Xiaolong tidak berani gegabah, dia melambaikan telapak tangannya dan mencetaknya secara langsung. Dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong meledakkan gelombang hantu, dan membantingnya ke ujung gelombang hantu, dan semua roh jahat meledak. Hah! Raja Mimpi Buruk Hantu jelas terkejut. King Knight Mare, keluar dan bertarung, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Begitu suara Huang Xiaolong jatuh, dia melihat hantu besar berjalan keluar. Hantu besar ini, setinggi ribuan kaki, tidak memiliki tubuh asli. Sepertinya itu hanya bayangan, namun setiap langkah sosok hantu raksasa ini membuat bumi bergetar. 3 dunia di tubuh Huang Xiaolong bergerak, menatap Raja Mimpi Buruk Hantu yang mendekat. Siapa kamu? Raja Mimpi Buruk berdiri diam dan menatap Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kata Huang Xiaolong. Pada saat ini, kapak raksasa berwarna darah muncul di tangan Raja Mimpi Buruk Hantu. Tanpa sepatah kata pun, Raja Mimpi Buruk Hantu menebas Huang Xiaolong dengan kapak berdarah. Huang Xiaolong memegang 3 halberd ilahi dan menyapa mereka dengan satu tombak. Zeng, cahaya meledak, dan darah memercik. Bayangan hantu dari Night Mare King terguncang kembali. Raja Mimpi Buruk Hantu terkejut. Meskipun tubuhnya tidak memiliki fisik, itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Kekuatannya tidak terkalahkan. Di seluruh ruang yang tidak diketahui, hanya iblis yang ganas yang dapat mengusirnya. Sekarang kekuatan Huang Xiaolong tidak jauh lebih lemah daripada iblis yang ganas. Ketika dia terkejut, seluruh tubuh Huang Xiaolong berkobar ke langit, dan 4 api ilahi primordial dipanggil, membentuk lautan api ke segala arah. Segera, semua energi darah dan energi hantu di pantai pada akhirnya, dari jembatan dibakar ke udara oleh api dari 4 api ilahi primordial. Di bawah kekuatan 4 sumber api ilahi, Raja Mimpi Buruk Hantu juga mundur karena terkejut, tetapi pada saat ini, Huang Xiaolong melintas dan datang ke Raja Mimpi Buruk Hantu, dan 3 dewa di tangannya ditembakkan lagi. Kali ini, Huang Xiaolong mengaktifkan teknik evolusi kosmik, dan di bawah desakan teknik evolusi kosmik, kekuatan dunia besar dari 3 dunia meraung, dan tombak Trisen memancarkan cahaya. Meskipun kapak darah di tangan Raja Mimpi Buruk Hantu memblokir 3 tombak Huang Xiaolong, seluruh orang dipukul oleh Huang Xiaolong, dan kapak darah di tangannya dibuang, dan dia tidak tahu di mana jatuhnya. Di bawah dorongan seni evolusi kosmik, kekuatan besar dunia Huang Xiaolong telah menjadi tak terkalahkan, dan kekuatannya telah meningkat 30 hingga 40% dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah Huang Xiaolong membuat Ghost Knight Mare King terbang, dia mengambil langkah maju dan datang ke Ghost Knight Mare King. Dia sangat ingin bergegas ke klan Kosmos, jadi dia harus bertarung dengan cepat dan menaklukkan Ghost Knight Mare King. Tepat ketika Huang Xiaolong datang ke Raja Mimpi Buruk Hantu, Raja Mimpi Buruk Hantu tiba-tiba berubah menjadi kabut hantu hitam dan terbang menuju tubuh Huang Xiaolong. Raja Mimpi Buruk Hantu begitu cepat sehingga dia akan memasuki tubuh Huang Xiaolong.
Raja monster cakar darah dapat membungkus lawan, dan kemudian bergabung ke tubuh lawan untuk mengendalikan tubuh lawan, jiwa Dao dan bahkan hati Dao, dan Raja Mimpi Buruk Hantu juga memiliki kemampuan ini, dan lebih kuat dari Raja monster cakar darah. Begitu berada di dalam tubuh, bahkan jika itu adalah iblis yang ganas, sulit untuk mengusirnya, apalagi Huang Xiaolong. Namun, saat Nightmare King hendak memasuki tubuh Huang Xiaolong, 4 sumber api ilahi bersinar terang, berkembang menjadi penghalang api, menyegel tubuh Huang Xiaolong dengan erat. Ghost Nightmare King bertemu dengan Fire Barrier dari Four Origin Divine Fires dan berteriak kesakitan. Setelah mencapai ranah Raja Mimpi Buruk Hantu, hampir tidak ada nyala api di alam semesta yang dapat membahayakannya. Sayangnya, yang dia temui adalah api ilahi 4 asal besar. Dan 4 sumber api ilahi hanya menahan hantu seperti dia. Setelah setengah hari, Huang Xiaolong berhasil menaklukkan Ghost Nightmare King, dan prosesnya berjalan lancar. Ghost Nightmare King bisa saja melarikan diri dalam bentuk hantu, dan bahkan iblis ganas tidak akan bisa menangkapnya, tetapi dengan kerjasama dari Star Dragon God Tree Huang Xiaolong dan Four Great Origin Divine Fires, Ghost Nightmare King tidak punya tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Raja Mimpi Buruk berlutut di depan Huang Xiaolong dan memberikan kapak darah kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengambil kapak darah dan akhirnya mendapatkan harta kosmik ke-11. Sekarang, hanya ada 2 bagian dari keluarga alam semesta. Setelah menaklukkan Raja Mimpi Buruk Hantu dan mendapatkan kapak darah, Huang Xiaolong tidak tinggal di neraka 18 lagi. Dia mengambil Raja Mimpi Buruk Hantu, Raja Rakasa Cakar Darah dan 6 monster langsung dari neraka 18, dan kemudian pergi langsung ke keluarga kosmos. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong berada di lapisan ketiga kapal alam semesta, dan Fang Xi memurnikan kapak darah. Adapun tombak setan hitam dan staf hantu, Huang Xiaolong telah menyempurnakannya dalam perjalanannya ke 18 neraka. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan ruang yang tidak diketahui. Keluarga kosmik tinggal di tempat yang disebut kubah alam semesta. Tempat itu adalah titik tertinggi dari 13 alam semesta. Bahkan jika kapal alam semesta sangat cepat, akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai kubah alam semesta. Huang Xiaolong terus memahami cermin ajaib tanpa nama dan misteri tertinggi dari 13 alam semesta di lapisan ketiga kapal alam semesta. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada vena spiritual sumber kosmik untuk mengubah energi kosmik, Huang Xiaolong memiliki kekuatan pohon ilahi naga bintang untuk menyerap asal-usul ruang kosmik. Kecepatan kultivasi Huang Xiaolong masih jauh lebih cepat daripada kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Setan yang ganas. Bertahun-tahun kemudian, ketika Huang Xiaolong mendekati kubah alam semesta, dia menyingkirkan perahu alam semesta, dan kemudian napas seluruh tubuh tertahan, kemudian otot-otot seluruh tubuh berkontraksi untuk sementara waktu, dan penampilannya banyak berubah. Huang Xiaolong kemudian berhenti. Belakangan, berdasarkan ingatannya, Huang Xiaolong mulai meniru bau dan nafas Raja Menelan Surga dan Raja Jinao. Klan Kosmos memiliki bau dan aura khusus, dan bahkan struktur fisiknya berbeda dari klan kuno lainnya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus meniru bau Raja Menelan Surga dan Raja Jinao, dan membuat bau dan auranya sendiri sedekat mungkin dengan yang dari klan Kosmos. Namun, tidak peduli bagaimana Huang Xiaolong meniru, dia hanya bisa menirunya dengan sukses. Pada akhirnya, Huang Xiaolong harus menyerah. Meskipun dia hanya bisa menirunya dengan sukses, bahkan banyak dewa penciptaan dari keluarga kosmos tidak dapat mengatakan bahwa Huang Xiaolong adalah ras manusia. Setelah memasuki Vault of Cosmos, Huang Xiaolong menangkap beberapa dewa penciptaan yang lebih kuat dari keluarga kosmos, dan terus mempelajari struktur fisik, bau, dan nafas keluarga kosmos, dan kemudian meniru dan mengubahnya lagi. Setelah melakukan semua ini, Huang Xiaolong terbang menuju langit alam semesta. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk melihat pintu masuk dan keluar Vault of Cosmos. Namun, pintu masuk dan keluar Vault of Cosmos didominasi oleh para ahli dari keluarga kosmos. Cara masuk juga menjadi masalah. Meskipun banyak dewa penciptaan tidak mengenali Huang Xiaolong sebagai ras manusia, setidaknya ada pelayan hantu, pendekar pedang, dan pendekar pedang di pintu masuk dan keluar Vault of Cosmos. Jika Wushuang ada seperti itu, Huang Xiaolong pasti akan diekspos jika dia lewat dengan terburu-buru. Tepat ketika Huang Xiaolong sedang memikirkan bagaimana cara masuk, tiba-tiba, di kejauhan, sebuah kapal besar keluar dari langit. Ketika dia melihat logo lambung kapal besar itu, hati Huang Xiaolong tergerak. Dilihat dari logo lambung kapal ini, kapal besar, ini harus menjadi keluarga kosmik, kapal sendiri. Huang Xiaolong tidak banyak berpikir, dia terbang menuju kapal raksasa ini, dan kemudian dengan mudah melewati batasan kapal raksasa ini dan mendarat di lambung kapal. Budak ini dalam kondisi baik, dan Tuan Yingsue harus puas. Di dalam kapal, ada percakapan dari Tuan keluarga kosmos. Saya mendengar bahwa Tuan Yingsue memiliki hobi khusus, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar.
Urusan Tuan Yingsui, bagaimana kita bisa membicarakannya secara sewenang-wenang? Dari percakapan para penguasa alam semesta ini, Huang Xiaolong mungkin mengerti apa yang sedang terjadi di dalam pesawat ruang angkasa ini. Sekelompok master yang ditangkap dari 13 alam semesta sedang dipenjara. Tuan-tuan ini akan dibawa ke kubah kosmos untuk digunakan sebagai budak oleh keluarga kosmos yang disebut Yingsui. Huang Xiaolong berpikir sejenak dan melayang ke ruang di mana Tuan dipenjara oleh pesawat ruang angkasa. Huang Xiaolong menemukan bahwa ada lebih dari 100 tuan yang ditangkap, semuanya adalah dewa penciptaan, dan beberapa dari mereka masih berada di alam kesempurnaan besar. Yang mengejutkan Huang Xiaolong, dia benar-benar melihat Pangu. Tuan, teriak Huang Xiaolong. Pangu melihat lebih dekat, dan ketika dia melihat Huang Xiaolong, wajahnya penuh keheranan. Kamu, Xiaolong. Karena Huang Xiaolong berubah kembali ke penampilan aslinya ketika dia masuk, Pangu mengenali Huang Xiaolong secara sekilas. Tidak hanya Pangu yang terkejut, Huang Xiaolong juga tidak menyangka akan bertemu Master Pangu lagi dalam keadaan seperti itu. Xiaolong, kamu juga ditangkap oleh mereka. Pangu segera merespons setelah melihat Huang Xiaolong. Kemudian, Pangu tampak sedih, kecewa, dan bahkan putus asa sudah berakhir, bahkan Anda telah ditangkap, siapa yang akan datang untuk menyelamatkan saya? Huang Xiaolong tercengang dan terdiam, dia tidak menyangka bahwa pertanyaan pertama yang paling diperhatikan tuannya setelah melihatnya adalah siapa yang bisa menyelamatkannya. Tuan, Huang Xiaolong datang ke Pangu dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika saya tertangkap, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan Anda di masa depan. Pangu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu, orang-orang ini mengaku berasal dari klan kosmik. Mereka mengatakan bahwa ada ribuan orang di Dewa Kosmik setengah langkah klan mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri siapapun yang ditangkap oleh mereka. Dan klan kosmik mereka memiliki lusinan master yang telah menembus 20 miliar pertempuran. Bahkan para master yang telah menembus 10 miliar akan menjadi semut di depan mereka, ditampar sampai mati. Mata Huang Xiaolong berkedip. Apakah ini yang mereka katakan? Pangu mengangguk. Ya, kami sering dipukuli oleh mereka di jalan, dan apa yang mereka katakan dengan santai, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi menilai dari nada dan sikapnya, saya pikir sebagian besar benar. Huang Xiaolong bertanya lalu apakah mereka berkata, ranah apa Tuan Yingsui mereka? Aku tidak mengatakan itu. Pangu menggelengkan kepalanya. Tuan Pangu, siapa dia? Pada saat ini, salah satu dewa penciptaan dunia sempurna yang dipenjara bertanya kepada Pangu. Meskipun orang-orang ini berasal dari tempat yang berbeda, mereka dapat dianggap berbagi suka dan duka di jalan, sehingga hubungannya tidak buruk. Ini muridku. Pangu memperkenalkan dengan wajah bangga. Muridmu juga adalah dewa pencipta alam kesempurnaan agung. Dewa penciptaan kesempurnaan agung lainnya terkejut. Baru pada saat itulah Pangu menyadari bahwa Huang Xiaolong telah menembus alam kesempurnaan besar. Dia terkejut. Huang Xiaolong telah menembus alam kesempurnaan besar. Bukankah itu sudah? Dewa penciptaan ini tidak tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki 3 dunia besar, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dengan kekuatan Huang Xiaolong, bagaimana dia bisa ditangkap oleh orang-orang ini? Pemimpin tim paling banyak adalah master yang telah memecahkan puluhan miliar pertarungan. Pada saat ini, Huang Xiaolong berkedip pada Pangu, dan Pangu tiba-tiba mengerti. Segera, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan menanamkan merek di dewa-dewa ciptaan ini, mengendalikan dewa-dewa ciptaan ini. Huang Xiaolong menemukan bahwa dewa-dewa ciptaan ini juga dicap, dan mereka seharusnya berasal dari ras di alam semesta, tetapi sekarang dewa-dewa ciptaan ini telah dicap oleh Huang Xiaolong dan telah dikendalikan oleh Huang Xiaolong. Adapun jejak ras kosmos di jiwa Tao Pangu, Huang Xiaolong juga dengan mudah menghapusnya, dan dengan metode Huang Xiaolong, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menemukannya. Namun, setelah melakukan semua ini, Huang Xiaolong segera mengendalikan semua penguasa keluarga kosmos di pesawat ruang angkasa. Di pesawat ruang angkasa, pemimpin keluarga kosmik, meskipun itu adalah master yang telah memecahkan 10 miliar pertarungan, tetapi bahkan tidak 11 miliar pertarungan. Oleh karena itu, para penguasa keluarga kosmik di pesawat ruang angkasa ini hampir ditekan oleh Huang Xiaolong setelah membalikkan tubuhnya, tangan, dan kemudian kontrol. Segera, pesawat ruang angkasa datang ke pintu masuk dan keluar dari Vault of Cosmos, setelah pemimpin menunjukkan token Yingsui, dan setelah inspeksi berulang, pesawat ruang angkasa berhasil memasuki Vault of Cosmos. Huang Xiaolong berdiri di haluan pesawat ruang angkasa, melihat pemandangan di kubah alam semesta, hatinya terkejut, dan Pangu, yang berdiri di samping Huang Xiaolong, juga terkejut. Ini tidak mungkin benar, kan? Pangu melihat pemandangan yang seperti mimpi, tenggorokannya berkedut. Saya melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di depan saya. Di sekitar bintang-bintang ini, ada nebula. Bintang-bintang ini bersinar, dan nebula itu sangat jernih.
Tidak ada matahari di seluruh dunia, tetapi cerah dan jernih. Ya, itu memberi orang perasaan yang sangat jelas. Huang Xiaolong belum pernah melihat pemandangan yang begitu murni dan jernih. Energi spiritual di sini terlalu bersih. Pangu melakukan aksi mengendus. Dia tiba-tiba berkata kepada Huang Xiaolong, "Xiaolong, mari kita tinggal di sini sebentar sebelum kita pergi." Huang Xiaolong tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu memanggilku untuk menyelamatkanmu?" Pangu menggaruk kepalanya dengan malu, "Aku tidak tahu tempat ini sebagus ini sebelumnya." Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan membawamu pergi ketika kamu ingin pergi." Pesawat ruang angkasa terbang sepanjang jalan. Huang Xiaolong dan Pangu tidak kembali ke kabin, mereka hanya duduk di haluan kapal mengobrol. Huang Xiaolong bertanya tentang situasi Pangu dalam jutaan tahun ini. Ternyata tidak lama setelah Huang Xiaolong datang ke ruang yang tidak diketahui, Pangu melakukan perjalanan keliling 13 alam semesta, jadi dia belum bersama keluarga Huang selama jutaan tahun, dan dia tidak tahu situasi keluarga Huang saat ini. Dalam beberapa juta tahun terakhir, kekuatan Pangu telah meningkat, tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Pangu menghela nafas kepada Huang Xiaolong, "Sekarang, guru bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridmu." Setelah lebih dari sebulan membahas Taoisme, Pangu menemukan bahwa dia hanya bisa memandang Huang Xiaolong sekarang, dan Huang Xiaolong adalah gunung baginya sekarang. Huang Xiaolong berkata, "Kamu akan selalu menjadi tuanku." Melihat tatapan serius Huang Xiaolong, Pangu tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tuanmu. Anakmu ingin menerimaku sebagai murid, tapi aku tidak setuju." Keduanya tersenyum. Setelah beberapa bulan, itu datang ke daerah Yingsui. Ketika pesawat ruang angkasa berhenti, orang-orang dari keluarga kosmos menahan Huang Xiaolong, Pangu dan yang lainnya terbang ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk melihat kota-kota besar yang menjulang di atas salju. Semua kota ini terbuat dari es yang istimewa, dilemparkan, seperti satu tubuh, diatur satu per satu, saya tidak tahu berapa ribu. Huang Xiaolong ada di antara kerumunan, dan jiwa Tao terbuka. Dari ingatan para penguasa keluarga kosmos, Huang Xiaolong sudah tahu bahwa Tuan Yingsui yang mereka bicarakan adalah seorang tuan yang memecahkan 20 miliar pertempuran, dan secara kebetulan dia adalah murid tertua dari Raja Menelan Surga. Dan berjenis kelamin perempuan. Setelah tiba di kota bersalju, Huang Xiaolong, Pangu, dan lainnya dibawa ke penjara bawah tanah di kota bersalju tertentu setelah inspeksi berulang. Huang Xiaolong mengamati situasi ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di Suecheng semuanya terbuat dari es khusus. Seluruh ruang bawah tanah terhubung ke kota di atas. Dinding es di semua sisi dicetak dengan pembatasan kompleks pada formasi. Formasi sudah dibuka, kekuatan formasi sulit untuk melarikan diri pada tingkat seperti Wuxin, Lord yang tak terbatas. Tentu saja, jika Huang Xiaolong ingin keluar, dia bisa keluar kapan saja. Di penjara bawah tanah ini, selain Huang Xiaolong dan lebih dari 100 orang Pangu, ratusan orang lainnya juga ditahan, sepertinya orang-orang ini juga ditangkap di batch sebelumnya. Sama seperti Huang Xiaolong sedang mengamati situasi di ruang bawah tanah, ratusan tahanan lain di ruang bawah tanah berkumpul di sekitar Huang Xiaolong, Pangu dan lain-lain dengan niat jahat. Pangu memandang ratusan dewa ciptaan yang mengelilinginya, mengerutkan kening, dan berteriak, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dewa setengah langkah alam semesta di kepala mencibir ketika dia mendengar kata-kata "apa yang ingin kamu lakukan." "Kami datang ke sini untuk memberitahu kamu aturan di sini." "Aturan apa?" Wajah Huang Xiaolong tenang. Dewa setengah alam semesta tersenyum, "Hehe, aturannya di sini adalah semua budak yang datang ke sini harus mematuhi perintah saya. Saya adalah pemimpin di sini. Siapapun yang tidak mematuhi perintah saya akan dihukum oleh semua orang di sini. Berhari-hari siksaan sampai siksaan, mereka patuh." Huang Xiaolong dan Pangu saling memandang, Huang Xiaolong tersenyum, dan ketika dia mengulurkan tangannya, dia mengambil setengah langkah dewa alam semesta di depannya, dan kemudian mencubit leher lawan untuk mematuhi perintahmu. Tidak berencana untuk mematuhi perintahmu sekarang. Dia melirik ratusan dewa ciptaan di sekitarnya, "Bagaimana kamu akan menyiksaku secara bergantian?" Ratusan dewa penciptaan memandang Huang Xiaolong dengan takjub. Di sini, yang paling kuat adalah dewa alam semesta setengah langkah. Meskipun ia bernilai puluhan miliar pertarungan, bahkan 3 atau 4 dewa alam semesta setengah langkah biasa tidak ada tandingannya. Untuknya, dan sekarang, Huang Xiaolong telah mengambilnya secara acak. Dewa setengah langkah semesta juga memandang Huang Xiaolong dengan kaget. Dia bisa melihat bahwa Huang Xiaolong jelas adalah dewa kesempurnaan agung, dan dia adalah orang yang baru saja menerobos. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong jauh lebih kuat darinya? Jangan takut, tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang, beri aku tembakan dan hancurkan dia. Dewa alam semesta setengah langkah tiba-tiba meraung, "Jika terjadi kesalahan,
saya akan bertanggung jawab untuk Tuan. Ying Sui. Ratusan dewa penciptaan mendengar kata-kata itu, saling memandang, dan menyerang Huang Xiaolong satu demi satu. Melihat ratusan dewa penciptaan menyerang, wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh, tetapi dengan lambaian tangannya, dia melihat bahwa ratusan dewa pencipta dipukul dengan keras dan ditembakkan hampir pada saat yang bersamaan. Ratusan orang, tanpa kecuali, tidak pernah lolos dari jaring. Semua orang jatuh ke tanah sambil berteriak. Dewa alam semesta setengah langkah memandang ratusan dewa penciptaan yang jatuh ke tanah dengan tak percaya, dan kemudian menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Dengan satu gelombang, ratusan dewa penciptaan terluka parah. Kekuatan seperti itu, saya khawatir sudah. Kamu masih ingin membunuhku. Huang Xiaolong memandang dewa alam semesta setengah langkah di tangannya dengan acuh tak acuh. Dewa setengah langkah alam semesta tersenyum kaku, tuanku. Aku tahu aku salah. Kadang-kadang jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus membayar harganya. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, meremas setengah langkah dewa alam semesta. Ratusan dewa penciptaan menyaksikan dewa setengah langkah alam semesta dihancurkan, dan mereka semua diam. Huang Xiaolong dengan santai melemparkan jiwa Dao dari dewa semesta setengah langkah ke kompor pil Sun Moon, dan kemudian mencap jiwa Dao di tubuh ratusan dewa penciptaan. Setelah melakukan semua ini, Huang Xiaolong tersenyum pada Pan Gu, Tuan, apakah kita akan jalan-jalan? Pangu tertegun dan berkata sambil tersenyum, oke. Dengan Huang Xiaolong di sekitarnya, tentu saja dia tidak takut. Jadi, Huang Xiaolong membawa Pan Gu melewati batasan formasi besar penjara bawah tanah dan datang keluar kota. Tentu saja, sebelum keluar, Huang Xiaolong dan Pangu mengubah penampilan, bau, dan napas mereka. Kota salju ini indah. Huang Xiaolong telah melakukan perjalanan melalui dunia yang tak terhitung jumlahnya, dunia suci yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat kota-kota salju yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada kota salju yang dapat dibandingkan dengan kota salju di sini. Bangunan di kota salju semuanya terbuat dari es atau salju, dan tidak ada peralatan lain yang digunakan di semua bangunan. Huang Xiaolong memperhatikan bahwa semua orang di Suecheng sedang terburu-buru, dan sepertinya sibuk. Kota salju ini bukan kota utama di daerah bersalju ini, jadi rumah besar Ying Sui tidak dibangun di sini. Seluruh area bersalju sangat luas dan tak terbatas, saya tidak tahu berapa miliar mil, dan penguasa tertinggi adalah Ying Sui. Ying Sui adalah murid tertua dari Raja Menelan Surga, dan seorang master yang telah menembus 20 miliar, sehingga statusnya dalam keluarga kosmos sangat tinggi. Dalam keluarga kosmos, status dan peringkatnya cukup untuk masuk 20 besar. Tentu saja, kekuatan tempurnya tidak hanya sesederhana memecahkan 20 miliar pertempuran, tetapi kekuatan tempurnya sudah mendekati 22 miliar pertempuran. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya hampir sama dengan Su Chen. Menurut ingatan pemimpin pesawat ruang angkasa keluarga kosmik yang sebelumnya dikendalikan oleh Huang Xiaolong, Ying Sui tidak berada di daerah bersalju baru-baru ini. Adapun kemana dia pergi, tidak ada seorang pun di daerah bersalju yang tahu. Namun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Paling lama dalam beberapa tahun, Ying Sui akan kembali. Ketika pihak lain kembali, dia akan ditangkap dan dikendalikan. Ying Sui ini adalah murid tertua Raja Menelan Surga dan memiliki kemampuan luar biasa, posisi di alam semesta. Jika Huang Xiaolong dapat membawanya kontrol, maka akan jauh lebih nyaman untuk bertindak dalam keluarga kosmos. Bahkan jika Ying Sui tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kesengsaraan penghancuran kosmos, Huang Xiaolong akan dapat menemukan petunjuk dengan melewati Ying Sui. Namun, sebelum Ying Sui kembali, apa yang harus dilakukan Huang Xiaolong terlebih dahulu adalah mengendalikan area bersalju ini. Setelah bergaul dengan Tuan Pangu sebentar, Huang Xiaolong dan Pangu datang ke istana Tuan kota-kota salju ini dan mengambil alih Tuan kota-kota salju. Kota salju ini adalah kota yang relatif penting di wilayah salju, sehingga pemilik kota tidak lemah. Dia adalah master dengan kekuatan 16 miliar pertempuran di dunia. Namun, di depan Huang Xiaolong, dia masih tidak memiliki perlawanan. Setelah mengambil alih penguasa kota-kota salju, Huang Xiaolong meminta penguasa kota-kota salju untuk memanggil semua penguasa dewa penciptaan di kota salju, dan kemudian mengambil tindakan untuk mengendalikan semua penguasa dewa penciptaan dari keluarga kosmos di Suecheng. Pada hari-hari berikutnya, setiap beberapa hari, Huang Xiaolong dan Pangu akan berkeliaran di kota lain, dan kemudian menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan penguasa kota, dan kemudian semua dewa pencipta di kota. Beberapa tahun kemudian, Huang Xiaolong menguasai ratusan kota di wilayah salju, dan itu adalah ratusan kota terpenting di wilayah salju. Selain itu, Huang Xiaolong mengendalikan beberapa orang kepercayaan Ying Sui yang paling terpercaya. Pada hari ini, Huang Xiaolong sedang memahami cermin ajaib tanpa nama, dan beberapa orang kepercayaan Ying Sui yang paling terpercaya datang untuk melaporkan kepada Huang Xiaolong bahwa Ying Sui sudah dalam perjalanan kembali ke daerah bersalju,
dan dapat kembali ke daerah bersalju dalam sebulan di sebagian besar, tetapi selain Ying Sui, ada juga beberapa penguasa keluarga kosmos. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Apakah Anda tahu siapa yang bersama Ying Sui? Ying Sui dan beberapa orang kepercayaan semuanya menggelengkan kepala. Tuan Ying Sui baru saja memerintahkan kami untuk menyiapkan jamuan makan dan kemudian menyapanya dan beberapa orang dewasa. Salah satu dari mereka berkata. Huang Xiaolong mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang, dan kemudian meminta beberapa orang untuk mundur, dan meminta mereka untuk pergi menyiapkan jamuan makan sesuai dengan instruksi Ying Sui. Setelah beberapa orang mundur, Huang Xiaolong mulai mengatur formasi naga bintang. Meskipun dia tidak tahu siapa yang bepergian dengan Ying Sui, Huang Xiaolong, melalui penyelidikan dan pemahamannya tentang klan kosmik akhir-akhir ini, dapat menebak master klan kosmik mana yang bepergian dengan Ying Sui. Mereka yang bisa berjalan dengan Ying Sui harus menjadi penguasa keluarga kosmos yang telah memecahkan 20 miliar pertarungan, penguasa keluarga kosmos yang telah menghancurkan 20 miliar pertarungan, ada lebih dari 30 orang, dan keluarga kosmos dan Ying Sui memiliki yang baik. Hubungan dengan 20 miliar pertarungan para ahli, hanya sedikit. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong mengatur formasi naga bintang, tetapi kemudian, Huang Xiaolong menegakkannya kembali, memikirkannya, Huang Xiaolong menerapkannya kembali untuk ketiga kalinya. Kali ini, untuk menekan Ying Sui dan yang lainnya, tidak ada ruang untuk kegagalan. Jika Raja Tuntian dan yang lainnya diperhatikan, maka Huang Xiaolong akan hangus, dan dia dan tuannya tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun kekuatannya saat ini di dunia besar telah menembus 29 miliar pertempuran, itu masih belum cukup untuk melawan seluruh keluarga kosmos, dia bukan lawan Pluto Hitam atau Raja Bulu Putih. Setelah Huang Xiaolong memperkuat formasi naga bintang berulang-ulang, Huang Xiaolong memikirkannya, dan kemudian mengintegrasikan lingkaran Jinyang ke dalam formasi naga bintang, yang memperkuat kekuatan formasi naga bintang. Meskipun lingkaran Jinyang adalah pertahanan utama, itu juga bisa menjebak musuh. Waktu tanpa sadar, sebulan berlalu. Pada hari ini, di kehampaan di kejauhan, beberapa orang melayang masuk. Saudari Ying Sui, daerah bersalju Anda adalah bagian yang paling menawan dari alam semesta kita. Setiap kali saya datang, saya tidak ingin pergi. Di samping Ying Sui, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala tersenyum. Ying Sui tersenyum dan berkata, jika Sister Feng menyukainya, datanglah ke Sueyu dan tinggal di sana. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Aku berharap ada seseorang yang menemaniku. Pemuda lain berbaju hijau tersenyum dan berkata, bagaimana kalau saya juga datang untuk tinggal di daerah bersalju dan menemani Sister Ying Sui? Ying Sui tersenyum lembut. Saudara Biking akan mengolok-olok orang lain. Pemuda bernama Biking tertawa. Sebenarnya, yang paling aku rindukan adalah Sueyu Love Wine dari Sister Ying Sui Sueyu. Pemuda terakhir berjubah emas tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan Sueyu Likor, kali ini adik laki-laki Gu Jinlong sudah cukup, kata Ying Sui sambil tersenyum. Dalam tawa beberapa orang, mereka terus terbang menuju daerah bersalju, dan segera, mereka melihat kota bersalju. Melihat kota yang tertutup salju, Biking berkata dengan kekaguman, ini tidak lain adalah keahlian yang cerdik. Istana Bihai Brother Biking adalah keahlian yang benar-benar cerdik. Beraninya aku membandingkan kota bersalju ini dengan istana Bihai Biking. Ying Sui tertawa. Nah Biking tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Istana Bihainya memang lebih cerdik daripada kota di salju. Inilah yang dia banggakan. Tentu saja, ini juga mendapat pujian dari tuannya. Pada saat ini, di kota bersalju, tuan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, jelas keluar untuk menemui orang-orang roda 4 Ying Sui, dan orang kepercayaan Ying Sui yang berada di kepala. Semua orang di kota tanah bersalju datang ke 4 Ying Sui dan dengan hormat memberi hormat kepada mereka. Ying Sui meminta semua orang untuk bangun, dan kemudian mengundang mereka bertiga untuk memasuki kota. Aku pergi akhir-akhir ini, tidak ada yang terjadi di Sueyu. Ying Sui bertanya kepada orang-orang di bawah komandonya dengan santai. Tidak, ini bisnis seperti biasa. Salah satu dari mereka menjawab dengan hormat. Ying Sui menanyakan beberapa hal lagi, dan beberapa orang kepercayaan menjawab dengan lancar. Setelah itu, Ying Sui menyambut Biking, Qi Feng, dan Jinlong ke istananya, dan perjamuan telah diadakan di istananya. Ketika Jinlong melihat altar anggur cinta yang tertutup salju di jamuan makan, matanya berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, aku sudah lama merindukan anggur cinta yang tertutup salju ini. Ying Sui tersenyum dan berkata, tentu saja anggur yang baik harus memiliki wanita cantik. Begitu dia bertepuk tangan, dia melihat sekelompok wanita cantik mengenakan rok luo berjalan di kejauhan. Melihat sekelompok wanita cantik mendekat, Biking berkata sambil tersenyum, aku sudah lama dikenal dengan kelompok Honei Sakle ini, Sister Ying Sui, dan akhirnya aku bisa melihatnya hari ini. Orang-orang mengambil tempat duduk mereka. 3 putaran anggur. Saudari Ying Sui, seperti yang Anda tahu,
saya datang ke sini kali ini atas perintah tuan saya. Biking meletakkan gelas dan berkata, tentu saja saya tidak berani melupakan kakak Biking. Ying Sui berkata kepada salah satu orang kepercayaan, pergilah, bawa semua budak di setiap kota dan biarkan Tuan Biking memilih. Orang kepercayaannya harus hormat. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong, Pangu, dan para budak dari berbagai kota untuk dibawa ke depan Ying Sui, Biking, Chifeng, dan Jinlong. Karena Huang Xiaolong dan Pangu telah memulihkan penampilan aslinya saat ini, bahkan di antara ribuan budak, Huang Xiaolong masih memberi orang perasaan menonjol dari kerumunan. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama, Ying Sui, Biking, Chifeng, Jinlong dan semua orang memperhatikan Huang Xiaolong di antara kerumunan. Garis keturunan Chuangshi Huanglong. Saudari, budak ini, berikan padaku. Chifeng segera menunjuk Huang Xiaolong, dan berkata dengan gembira, aku hanya membutuhkan alkimia garis keturunan dari master tingkat garis keturunan naga ini. Namun, Jinlong tersenyum dan berkata kamu membutuhkan garis keturunannya, aku membutuhkan jiwa taunnya, maka kamu dapat memberiku jiwa taunnya, tombak naga yang aku buat juga perlu mengintegrasikan jiwa tao dari sekelompok master naga. Ying Sui tersenyum dan berkata, karena saudari Feng dan saudara Jinlong sama-sama menyukai budak itu, kamu dapat mengambilnya kalau begitu. Kemudian dia berkata kepada orang kepercayaannya, saya akan memenjarakan pemuda itu sendirian, dan kemudian biarkan Chifeng, Tuan Jinlong. Jauh. Hatinya terdiam. Mata Yin Sui melebar apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Tapi orang kepercayaannya tetap diam. Melihat ini, Biking tersenyum dan berkata, saudari Ying Sui, sepertinya pelayanmu ini berani mengabaikan kata-katamu. Mendengar ini, Yin Sui tiba-tiba menamparkan orang kepercayaan itu di tempat, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, cahaya pedang menebas telapak tangannya. Ying Sui, Biking, Jinlong, dan Chifeng semuanya tercengang. Mereka berempat saling memandang serempak, dan Huang Xiaolong keluar dari kerumunan. Kamu baru saja melakukannya. Ying Sui sedikit tidak yakin. Kekuatan telapak tangannya tidak dapat dipatahkan oleh budak manapun, dan pihak lain hanyalah alam kesempurnaan besar. Huang Xiaolong tidak menjawab, tetapi berjalan menuju empat Ying Sui dan berkata dengan acuh tak acuh Ying Sui, Biking, Jinlong, Chifeng, 4 dari 6 kebanggaan alam semesta telah datang, tetapi sayangnya, Batian dan Jiusu tidak ada di sini, jika tidak, itu dia. Liu Jiao dari keluarga alam semesta berarti 6 anggota paling berbakat dan paling kuat dari generasi kedua keluarga alam semesta. Keenam orang ini semuanya adalah murid dari 13 Raja Alam Semesta. Yin Sui adalah murid tertua Raja Menelan Surga, Biking adalah satu-satunya murid Raja Lianxing, Chifeng adalah murid kedua Raja Jin Nao, dan Jinlong adalah murid dekat Raja Jin Qi. Batian, murid Hades Hitam. Jiusu adalah murid dekat Raja Bulu Putih. Di antara 6, yang terkuat adalah Batian, Jiusu, lalu Biking dan Ying Sui. Budak manusia ini agak menarik. Jinlong berkata sambil tersenyum wah, sepertinya kamu menyelinap masuk. Namun, aku terkejut, kamu adalah kesempurnaan kecil dan hebat, beraninya kamu berbicara dengan kami. Seperti ini, hanya mengandalkan energi pedang barusan. Pedang itu barusan memiliki beberapa kekuatan. Yin Sui melambaikan tangannya dan berkata kepada beberapa orang kepercayaan lainnya pergi, tangkap orang ini untukku. Tetapi beberapa antek lainnya sama-sama bergeming. Kamu tidak perlu memanggil mereka, mereka semua adalah orang-orangku sekarang, kata Huang Xiaolong. Setelah Huang Xiaolong selesai berbicara, dia melihat orang kepercayaan di samping Ying Sui, serta semua penguasa alam semesta di sekitarnya, semua meninggalkan Ying Sui, datang ke Huang Xiaolong, berlutut dengan hormat, dan menyapa Huang Xiaolong secara bersamaan. 3710. Ying Sui, Biking, Jinlong, Chifeng memandang 3 atau 400 Master Kosmos yang berlutut di samping Huang Xiaolong, dan mau tak mau terkejut. Ratusan penguasa kosmos ini hampir semuanya adalah penguasa kota dari kota-kota penting di wilayah salju, serta orang kepercayaan dan prajurit yang cakap di bawah Yin Sui. Sekarang, mereka semua telah melayani budak manusia ini. Siapa kamu? Biking berdiri, wajahnya cukup bermartabat, dan matanya berbeda ketika dia melihat Huang Xiaolong. Karena Huang Xiaolong dapat mengendalikan ratusan tuan di wilayah salju, tentu saja dia bukan karakter yang sederhana. Anda harus tahu bahwa di antara orang kepercayaan Ying Sui, ada 2 orang yang memiliki kekuatan dunia besar dengan 19,9 miliar ember, bahkan 2 orang ini sekarang melayani Huang Xiaolong. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong menjadi orang yang sederhana? Ying Sui, Jinlong, dan Chifeng, yang tidak mengambil hati Huang Xiaolong, juga berdiri. Mereka bertiga memiliki ekspresi yang sama dengan Biking, dan memandang Huang Xiaolong dengan agak serius. Namun, mereka berempat masih tidak dapat memahami bagaimana Huang Xiaolong, yang berada di alam kesempurnaan besar, dapat mengendalikan penguasa klan alam semesta.
Siapa aku? Kamu akan tahu sebentar lagi. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh, tunggu, kamu akan menjadi budakku seperti tuan alam semesta ini. Tidak, tepatnya, budak. Budak memiliki status yang lebih rendah dari budak. Ying Sui, Bi King, Jin Long, dan Qi Feng semua marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jin Long tertawa keras. Klan kosmik kita mendominasi dunia kuno, semua 13 klan kosmik adalah budak kita, dan klan kosmik kita adalah penguasa langit dan bumi. Nak, katakan saja apa yang baru saja kamu katakan, kamu akan mati jelek. Tombak naga emas muncul di tangannya dan berjalan menuju Huang Xiaolong. Aku akan memberitahumu kebenaran abadi. Ras manusiamu akan selalu menjadi budak kami. Kamu tidak terkecuali. Tidak ada yang akan menjadi pengecualian. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menusuk. Senjatanya mempesona. Tembakan ini tampaknya telah menikam Dao Heart dan Dao Soul dari semua orang yang hadir, seolah-olah semua orang merasa Dao Heart dan Dao Soul mereka akan tertusuk oleh senjata ini. Namun, di hadapan tombak naga emas yang ditusuk, Huang Xiaolong hanya mengulurkan kedua jarinya dan menjepit tombak naga emas, seolah-olah tombak naga emas baru saja dikirim di antara dua jari Huang Xiaolong. Wajah Jin Long berubah, dia hanya menembak seperti dia ditikam di antara dinding batas alam semesta dan dinding batas, dan hanya terjebak oleh dua dinding batas alam semesta. Tepat ketika wajah Jin Long berubah, Huang Xiaolong mengulurkan telapak tangannya dan membawanya langsung ke Jin Long. Telapak tangan Huang Xiaolong, di mata orang lain, hambar, tetapi di mata Jin Long, itu seperti alam semesta tanpa batas. Itu benar, itu adalah alam semesta tanpa batas yang membungkusnya, dan tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri dari alam semesta ini. Dia menggunakan ribuan metode dan melakukan perjalanan melalui banyak ruang, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Huang Xiaolong. Selamatkan aku. Jin Long memandangi telapak tangan yang tertutup itu, dan mau tak mau meneriaki Bi King, Yin Sui, dan Qi Feng. Ekspresi Bi King, Ying Sui, dan Qi Feng sangat berubah. Pada saat yang sama, mereka menembak, seagot halberd muncul di tangan Bi King, Ying Sui adalah pedang salju, dan Qi Feng adalah kipas api. Tepat ketika telapak tangan Huang Xiaolong menutupi naga emas, ketiganya menyerang dan datang ke Huang Xiaolong pada saat yang sama, tetapi Huang Xiaolong tidak mengangkat matanya, dia hanya mendorong air menjauh seperti percikan air. Di antara kelompok Huang Xiaolong, Bi King, Yin Sui, dan Qi Feng merasa bahwa tiga kekuatan raksasa yang menakutkan menyerang mereka masing-masing. Namun, inilah masalahnya, mereka bertiga juga tersapu oleh tiga kekuatan raksasa yang menakutkan ini, dan jika mereka dipukul dengan keras, mereka jatuh ke tanah di kejauhan. Adapun naga emas, itu jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memegang naga emas, melihat ekspresi ngeri di wajah naga emas, dan berkata dengan acuh tak acuh, di langit dan bumi, tidak ada kebenaran yang abadi, itu mungkin kebenaran di masa lalu, tetapi itu tidak berarti bahwa itu benar. Akan menjadi kebenaran di masa depan. Di masa lalu, umat manusia mungkin adalah budak dari keluarga kosmos Anda, tetapi di masa depan, kosmos Anda akan menjadi budak dari Huang Xiaolong saya. Huang Xiaolong, kamu adalah Huang Xiaolong. Seru Ying Sui, Jin Long, Bi King, dan Qi Feng juga berubah secara dramatis. Saat itu, Raja Jin Nao berada di 18 neraka dari ruang yang tidak diketahui dan dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Eselon atas keluarga kosmos tahu itu, dan kemudian, Raja Swallow, Raja Jin Nao, dan Raja Jin Qi berurusan dengan Huang Xiaolong, dan akhirnya gagal. Lantai atas menyebabkan banyak getaran. Klan alam semesta telah mendaftarkan Huang Xiaolong sebagai master kedua di ruang yang tidak diketahui. Karena itu, ketika Ying Sui, Jin Long, Bi King, dan Qi Feng mengetahui bahwa itu adalah Huang Xiaolong, wajah mereka sangat berubah. Ya, saya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melirik Ying Sui, Bi King, dan Qi Feng hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ying Sui, Bi King, dan Qi Feng tiba-tiba meremas jimat surat itu. Tetapi ketika mereka bertiga menghancurkan jimat surat itu, cahaya naga bintang tiba-tiba menyebar dari udara tipis, menembus seluruh area salju, dan dalam kehampaan, bintang itu pohon Dewa Naga muncul pada saat yang sama, lingkaran matahari emas besar berubah menjadi naga matahari emas, mengelilingi daerah bersalju. Ketiga Ying Sui menemukan bahwa ketiganya telah diblokir kembali. Pohon suci naga bintang. Mereka bertiga bingung. Saat itu, Raja Jinao dikalahkan oleh Huang Xiaolong. Dia mengatakan bahwa di tangan Huang Xiaolong, ada banyak harta alam semesta. Karena itu, mereka bertiga tahu bahwa selain pohon Dewa Bintang Naga dan lingkaran matahari emas, Huang Xiaolong juga memiliki 4 asal api ilahi dan pedang samsara, trisen dan harta kosmik lainnya. Huang Xiaolong, jika sesuatu terjadi pada kita, Tuan kita pasti akan tahu. Ying Sui berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?
Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apakah kamu pikir aku akan memberitahu tuanmu? Ying Sui, Bi Qing, Jin Long, dan Qi Feng tiba-tiba terasa di hati mereka. Tepat ketika Bi Qing dan yang lainnya masih mencoba yang terbaik, teknik transformasi kosmik Huang Xiaolong mendesak 3 dunia dalam tubuhnya. Di bawah penindasan, Yin Sui dan Bi Qing ditekan ke tanah dalam sekejap, dan semua orang di Sueyu merasakan itu. Langit dan bumi jauh lebih pendek. Keempat Ying Sui semuanya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ying Sui berteriak, bukankah kamu telah menembus 27 miliar ember? Tanda seru. Tapi Huang Xiaolong di depannya lebih dari 27 miliar pertarungan. Napas tuannya tidak sekuat Huang Xiaolong, tetapi kekuatan tempur tuannya mendekati 29 miliar. Itu tidak rusak sebelumnya, kata Huang Xiaolong. Tidak pernah rusak sebelumnya. Keempat Ying Sui terkejut, yang dimaksud Huang Xiaolong adalah bahwa lebih dari 3 juta tahun yang lalu, Huang Xiaolong belum menembus 27 miliar, tetapi sekarang, ia telah menembus 29 miliar. Dengan hampir tanpa usaha, Huang Xiaolong menekan mereka berempat, dan kemudian mencap jiwa Tao dan mengendalikan mereka berempat. Setelah mengendalikan keempatnya, Huang Xiaolong meminta Ying Sui untuk memanggil tuan yang tersisa dari Dewa Penciptaan di daerah bersalju, mengendalikan semua tuan yang tersisa dari Dewa Ciptaan di daerah bersalju, dan sepenuhnya mengendalikan daerah bersalju. Malam bersalju itu indah. Huang Xiaolong berdiri di atas area bersalju, melihat ke langit, ada garis-garis cahaya seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Dari Bihai, Huang Xiaolong mengetahui bahwa dia datang ke sini kali ini, atas perintah tuannya Lian Xingwang, untuk memilih sekelompok budak Dewa Penciptaan di atas tingkat kesempurnaan, dan kemudian membawa mereka kembali ke Istana Bihai, dan budak-budak ini harus mahir. Dalam teknik formasi, lakukan saja. Adapun apa yang tuannya Lian Xingwang butuhkan untuk dilakukan budak-budak ini, Bihai tidak tahu. Mata Huang Xiaolong berkedip, jika tebakannya benar, apakah King of Ravening Star membutuhkan budak yang mahir dalam teknik formasi untuk memperbaiki Great Array of Cosmic Destruction Tribulation? Dan orang yang mengajar Black Pluto Array Besar Kesengsaraan Penghancuran adalah Raja Pemurnian Bintang. Jadi, Raja Pemurnian Bintang yang memimpin dan mengatur Array Besar Kesengsaraan Penghancuran Alam Semesta untuk Hei Pluto. Dalam beberapa hari berikutnya, Huang Xiaolong memahami cermin ajaib tanpa nama di daerah bersalju, dan pada saat yang sama, Huang Xiaolong mulai mengumpulkan semua urat spiritual sumber kosmik berkualitas terbaik di daerah bersalju. Menurut spekulasi Fierce Demon, dalam 1 juta tahun, Pluto Hitam pasti akan mempromosikan bencana kehancuran kosmik kedua. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus menembus kekuatan 29,9 miliar pertempuran di dunia dalam 1 juta tahun, dan kemudian menerobos setengah melangkah ke alam dewa alam semesta, sehingga dia dan Pluto Hitam akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi dalam 1 juta tahun, terlalu sulit untuk menembus kekuatan 29,9 miliar Do Great World, apalagi menerobos ke alam setengah langkah dewa kosmik, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki perahu alam semesta. Bahkan jika Huang Xiaolong memiliki seni evolusi kosmik, sangat sulit dilakukan, kecuali dalam jutaan tahun ini, telah ada aliran urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi yang berubah menjadi energi kosmik untuk dikembangkan oleh Huang Xiaolong. Dengan cara ini, Huang Xiaolong yakin bahwa dalam 1 juta tahun, ia akan menembus hingga 29,9 miliar, dan kemudian menembus alam setengah alam semesta dewa. Ying Sui adalah salah satu dari 20 penguasa teratas keluarga kosmos. Harta karunnya di daerah bersalju memiliki sumber daya yang luar biasa, dan seluruh daerah bersalju bahkan kaya akan sumber daya, tetapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa seluruh daerah bersalju bahkan memiliki puncak vena spiritual sumber kosmik berkualitas. Huang Xiaolong bertanya kepada Ying Sui, dan baru pada saat itulah dia tahu bahwa sejak ratusan ribu tahun yang lalu, Pluto Hitam telah memerintahkan semua penguasa keluarga kosmos untuk menyerahkan semua urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi. Jadi, selain wilayah saljumu, bahkan Istana Bihai, Sarang Phoenix, dan vena spiritual asal alam semesta berkualitas tinggi Longshan semuanya telah diserahkan. Tanya Huang Xiaolong. Bihai, Qi Feng, dan Jin Long mengangguk setuju. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Jika ini masalahnya, tanpa sumber tertinggi dari nadi spiritual alam semesta, dalam 1 juta tahun, tidak mungkin baginya untuk menembus hingga 29,9 miliar ember, dan bahkan lebih mustahil untuk menembus alam semesta setengah langkah, alam dewa. Huang Xiaolong mungkin dapat menebak apa yang dilakukan Pluto Hitam dengan mengumpulkan semua sumber urat spiritual sumber kosmos berkualitas tinggi dari keluarga kosmos. Karena dibutuhkan energi yang sangat besar untuk merampok alam semesta dan menghancurkan susunan besar, maka Pluto Hitam membutuhkannya, urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini untuk mempromosikan alam semesta.
Hancurkan susunannya. Semua urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi dari keluarga kosmik sekarang berada di Gunung Nether Hitam. Tanya Huang Xiaolong. Ying Sui menggelengkan kepalanya itu tidak benar. Saat itu, Tuan Black Hades meminta kami untuk menyerahkan semua nadi spiritual asal-usul alam semesta ke Istana Bihai. Istana Bihai. Huang Xiaolong memandang Bihai. Bihai dengan hormat berkata vena spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini tidak lagi berada di Istana Bihai dan telah dibawa pergi oleh tuanku. Mata Huang Xiaolong berkedip. Dalam hal ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Star Refining King memimpin dan mengatur Great Array of Cosmic Destruction Tribulation untuk Black Pluto. Raja Pemurnian Bintang. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan tempur Raja Pemurnian Bintang telah memecahkan 29 miliar pertempuran, atau Huang Xiaolong tidak menggunakan banyak harta karun kosmik, saya khawatir dia sedikit lebih lemah daripada Raja Bintang Pemurnian. Tetapi jika Huang Xiaolong menggunakan banyak harta karun kosmik, dia dapat sepenuhnya menekan Raja Bintang Pemurnian. Namun, menekan adalah satu hal, menangkap dan menekan adalah hal lain. Masih sangat sulit baginya untuk menekan Lian Xinguang, seperti ketika dia melarikan diri oleh Raja Jin Nao di 18 neraka. Pada saat itu, jika dia dengan gegabah menyerang Lian Xinguang, begitu Lian Xinguang melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan daerah bersalju dan pergi ke Istana Bihai bersama Bihai. Setelah Bihai memilih budak yang mahir dalam formasi dari Ying Sui dan kembali ke Istana Bihai, Raja Pemurnian Bintang akan datang untuk mengambil budak ini. Ini adalah kesempatan bagi Huang Xiaolong untuk berhubungan dengan Raja Pemurnian Bintang. Tidak peduli apa, Huang Xiaolong harus menemukan cara untuk mengetahui pengaturan arai penghancuran kosmos dari Raja Pemurnian Bintang, dan kemudian menghancurkan konspirasi Pluto Hitam dan keluarga kosmos. Tentu saja, pesawat ruang angkasa Bihai tidak secepat pesawat ruang angkasa. Dengan kecepatan pesawat ruang angkasa, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk kembali ke Istana Bihai. Selama beberapa tahun terakhir, Huang Xiaolong duduk bersila di pesawat ruang angkasanya dan terus memahami cermin ajaib tanpa nama. Bertahun-tahun kemudian, Tuan, Istana Bihai ada di sini. Pada hari ini, ketika Huang Xiaolong memahami cermin ajaib tanpa nama, Bihai datang untuk melapor kepada Huang Xiaolong. Baru kemudian Huang Xiaolong berhenti, dan dia berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa dengan Bihai dan datang ke haluan. Huang Xiaolong melihatnya dan melihat laut biru yang tak terbatas. Di ujung laut, ada istana di laut. Kristal seperti gelembung, gelembung ini membiaskan variasi cahaya yang fantastis. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada pemandangan lain dalam cahaya gelembung ini. Dibandingkan dengan daerah bersalju, laut biru ini memiliki pesona lain, dan laut biru memberi orang perasaan yang lebih luas, yang membuat orang merasa nyaman. Terutama gelembung kristal ini, yang terbentuk secara alami, adalah keajaiban surga dan bumi. Tidak heran Ying Sui mengatakan bahwa daerah bersalju itu sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan Istana Bihai. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan semua budak datang ke Istana Bihai. Bihai menghubungi tuannya, Raja Bintang, dan segera, ada berita. Tuanku berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak bisa keluar dari kamar, dan dia tidak bisa datang ke Istana Bihai sampai setahun kemudian. Bihai melapor kepada Huang Xiaolong. 1 tahun. Huang Xiaolong mengangguk, lalu dia akan menunggu Star Refining King selama setahun. Tidak terburu-buru, tahun ini, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk mengendalikan Laut Biru. Kemudian, Huang Xiaolong meminta Bihai untuk memanggil semua penguasa Dewa Penciptaan di Bihai, dan kemudian menguasai Bihai. Setahun kemudian, Raja Lianxing datang sesuai jadwal. Lian Xinguang adalah kurcaci, kurang dari 1,5 meter, dan penampilannya biasa saja. Tidak ada yang aneh, orang seperti ini, dibuang di jalan, tidak ada yang percaya bahwa dia adalah salah satu dari 13 Raja Alam Semesta. Huang Xiaolong dan sekelompok budak yang mahir dalam teknik formasi dibawa ke hadapan Raja Lianxing. Star Refining King memandang lebih dari 400 budak di depannya, dan memuji Bihai sekelompok budak ini tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Bihai berkata dengan hormat. Setelah itu, Raja Pemurnian Bintang menguji formasi Huang Xiaolong lebih dari 400 orang, dia merasa bahwa Huang Xiaolong dan yang lainnya memenuhi persyaratan, dan kemudian dia dikirim oleh Bihai Gong dan membawa 400 orang Huang Xiaolong meninggalkan Istana Bihai. Setelah Raja Lianxing meninggalkan Istana Bihai dengan lebih dari 400 orang Huang Xiaolong, mereka terus pergi ke utara. Kecepatan pesawat ruang angkasa sangat cepat, meskipun tidak secepat pesawat ruang angkasa, itu jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa sebelum Bihai. 400 orang Huang Xiaolong semuanya dipenjara di ruang di bagian bawah pesawat ruang angkasa. Ruang itu tidak besar, kurang dari 1000 meter persegi. Lebih dari 400 orang berkerumun di ruang kurang dari 1000 meter persegi, yang tampak agak ramai.
Dengan perasaan ini, Huang Xiaolong dan yang lainnya seperti anak babi yang terjebak. Huang Xiaolong membuka semangat 3 jalan hebat dan mengamati situasi di luar pesawat ruang angkasa. Meskipun ada batasan yang ditempatkan oleh Raja Pemurnian Bintang di ruang ini, 3 jiwa dao besar Huang Xiaolong tidak terlalu terpengaruh. Namun, karena berhati-hati, Huang Xiaolong tidak mengunjungi Raja Bintang, jangan sampai Raja memperhatikannya. Apa yang tidak diharapkan oleh Huang Xiaolong adalah bahwa pesawat ruang angkasa itu telah terbang selama 2 tahun, tetapi tidak mencapai tujuannya. Pada awalnya, Anda masih dapat melihat kota keluarga semesta, dan ketika Anda kembali ke belakang, apalagi kota, Anda bahkan tidak dapat menemukan sosok manusia. Tidak sampai 3 tahun kemudian pesawat ruang angkasa itu berhenti. Raja Pemurnian Bintang meminta bawahannya untuk mengawal Huang Xiaolong dan yang lainnya keluar, dan kemudian membawa mereka ke lapangan terbuka. Huang Xiaolong melihat sekeliling dan melihat bahwa kecuali gunung, dia hampir tidak dapat melihat apapun. Raja Liansing berdiri di atas altar besar, menatap Huang Xiaolong dan semua budak dengan dingin. Ketika Anda datang ke sini, Anda harus menyelesaikan tugas yang telah kami berikan kepada Anda masing-masing setiap hari. Kupas kulitnya, tahukah Anda? Aura bangkit dari tubuhnya. Semua budak tetap diam dan menjawab lagi dan lagi. Terlepas dari radius 100 juta mil, ada semua batasan yang telah saya atur. Bahkan seorang master yang telah menembus 20 miliar pertempuran tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak memiliki pikiran untuk melarikan diri. Melarikan diri, akhirnya lebih buruk daripada jiwa dan kulit. Setelah itu, Raja Pemurnian Bintang mengatakan aturan lain. Setelah penjelasan, Raja Liansing berkata kepada 2 penguasa keluarga kosmos di sekitarnya, beri mereka tugas hari ini. Setelah berbicara, Raja Liansing melayang dan menghilang dari pandangan semua orang. Selanjutnya, 2 master kosmos memberikan tugas kepada Huang Xiaolong dan yang lainnya, masing-masing dengan token, dan token itu adalah tugas hari ini dengan instruksi terperinci. Ingat, token tidak dapat ditukar atau ditunjukkan kepada orang lain. Salah satu penguasa kosmos berkata dengan dingin, siapapun yang melanggar aturan baru saja mengatakan, Anda semua tahu akhirnya. Ini bahanmu. Jangan sia-siakan. Setelah menyelesaikan tugas, sisa bahan harus diserahkan. Kemudian mereka melemparkan artefak luar angkasa ke Huang Xiaolong dan yang lainnya. Tugas yang diberikan oleh Star Refining King kepada Huang Xiaolong dan yang lainnya adalah menggunakan bahan yang mereka berikan untuk memperbaiki rune dari Grid Array. Namun, setiap orang perlu memperbaiki rune dari formasi besar yang berbeda, sehingga bahan untuk setiap orang juga berbeda. Tampaknya rune formasi besar yang perlu disempurnakan setiap orang setiap hari juga berbeda. Mata Huang Xiaolong berkedip, tidak ada keraguan bahwa rune dari Grid Array yang sedang disempurnakan oleh Huang Xiaolong dan yang lainnya sekarang adalah rune dari Grid Array of Cosmic Destruction and Tribulation di masa depan. Huang Xiaolong mencibir, karena ini masalahnya, maka dia bisa melakukan sesuatu pada rune besar ini. Meskipun dikatakan bahwa Star Refining King pasti akan memeriksa rune formasi besar yang diserahkan, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa menyembunyikannya dari Star Refining King. Selama bertahun-tahun, pencapaiannya di Array besar tidak jatuh, dan itu telah meningkat dengan peningkatan kekuatan dan ranahnya, terutama setelah memahami cermin ajaib tanpa nama. Huang Xiaolong telah melihat sekilas misteri tertinggi dari 13 alam semesta, dan yang agung pencapaian Array bahkan lebih baik, tidak ada bandingannya. Jadi, setiap hari berikutnya, Huang Xiaolong menyempurnakan rune dari Grid Array sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pihak lain, dan mencap Dao Soul-nya sendiri di rune dari Grid Array. Meskipun dikatakan bahwa rune dari Grid Array yang disempurnakan oleh Huang Xiaolong hanyalah sebagian kecil dari Grid Array of Cosmic Destruction Tribulation, tetapi tanggul 1000 mil runtuh di Gua Semut, dan Huang Xiaolong dapat menggunakan rune of Array besar yang dia sempurnakan untuk menghancurkannya perlahan. Jatuhkan fondasi seluruh Array. Saat menyempurnakan rune formasi besar, Huang Xiaolong terus mengamati situasi di sekitarnya. Daerah sekitarnya adalah 100 juta mil, memang, seperti yang dikatakan Raja Liansing, banyak pembatasan telah ditempatkan di sana, dan bahkan seorang master yang telah menembus 20 miliar tidak akan dapat melarikan diri, namun pembatasan ini masih tidak dapat menjebak Huang Xiaolong. Oleh karena itu, setiap malam di malam hari, Huang Xiaolong diam-diam melewati batasan yang ditetapkan oleh Star Refining King dan keluar dari batasan. Di luar larangan, ada banyak istana. Istana-istana ini dibangun dengan sangat indah. Huang Xiaolong menemukan bahwa di setiap istana, hiduplah seorang penguasa keluarga alam semesta. Buat rune formasi besar, tetapi perawatannya sangat berbeda. Penguasa alam semesta ini tinggal di istana yang indah, sementara Huang Xiaolong dan yang lainnya, belum lagi gua, tidak memiliki tempat tinggal. Bentuk tubuh Huang Xiaolong bolak-balik melalui istana-istana ini, meskipun istana-istana ini memiliki batasan yang ketat, batasan ini tidak berguna bagi Huang Xiaolong. Akhirnya,
Huang Xiaolong berhenti di depan istana terbesar. Tuanku berkata bahwa kita harus memastikan pengaturan formasi kesengsaraan penghancuran besar yang mulus, sebaiknya dalam 800.000 tahun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari istana. Anda memberitahu Tuan Hei Pluto, yakinlah, Tuan Hei Pluto, saya pasti akan menyelesaikan tugas. Di istana, suara Raja Liansing terdengar saya akan mengirim orang-orang berikut ke alam semesta 13 untuk menangkap beberapa kelompok budak manusia akhir-akhir ini. Juga, rune besar yang dibuat oleh budak di berbagai tempat harus diperiksa dengan jelas, dan tidak boleh ada masalah. Suara itu berkata lagi bahkan jika itu adalah masalah kecil, seharusnya tidak ada masalah. Saya tahu bahwa tidak hanya rune dari formasi besar yang dibuat oleh budak, tetapi juga yang dibuat oleh murid-murid klan saya juga akan memeriksanya sendiri, kata Raja Pemurnian Bintang. Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu, hatinya tergerak, Tuan. Tampaknya orang yang berbicara dengan Raja Liansing adalah Batian, murid Pluto Hitam. Setelah beberapa saat, sosok hitam muncul dari langit dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Huang Xiaolong menyaksikan Batian pergi, dan ingin mengejarnya dan menangkapnya, tetapi dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak mengejarnya. Huang Xiaolong diam-diam mundur ke dalam pengekangan. Dilihat dari percakapan antara Batian dan Lian Xingwang, di sini hanyalah salah satu tempat untuk menyempurnakan rune dari formasi besar, dan ada banyak tempat di mana para budak dipenjarakan untuk memperbaiki rune dari formasi besar. Pada hari-hari berikutnya, Huang Xiaolong menunggu secara rahasia sambil menyempurnakan rune dari formasi besar. Ketika Raja Liansing meninggalkan istananya, dia telah memverifikasi bahwa urat spiritual sumber kosmik kualitas terbaik yang diserahkan oleh Ying Sui, Jin Long, Qi Feng dan yang lain semuanya tersembunyi di rumah harta karun istana Lian Xingwang. Cina kaya. Setahun telah berlalu. Tahun ini, Huang Xiaolong dengan patuh menyempurnakan rune formasi besar untuk keluarga kosmos, tetapi Raja Bintang Pemurnian tidak pernah meninggalkan istananya tahun ini. Bahkan jika dia pergi, dia hanya datang untuk menahan diri untuk mengamati situasi ratusan budak manusia Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Raja Pemurnian Bintang telah memerintahkan Bihai, Ying Sui, dan lainnya untuk menangkap lebih banyak budak manusia. Pada saat itu, Raja Pemurnian Bintang pasti akan pergi ke istana Bihai untuk membawa kumpulan budak baru. Huang Xiaolong menyerang lagi. Benar saja, beberapa tahun kemudian, budak baru yang ditangkap oleh Bihai dan yang lainnya telah dikirim ke istana Bihai. Raja Liansing meninggalkan istana, dan kemudian pergi ke istana Bihai untuk membawa kumpulan budak baru. Pada hari Raja Liansing pergi, Huang Xiaolong tidak bergerak. Setelah beberapa hari, dia yakin bahwa Raja Liansing telah meninggalkan Su Yuan, jadi Huang Xiaolong bergerak. Karena Lian Xingwang tidak ada di sana, Huang Xiaolong melewati larangan dengan cara yang megah, dan kemudian datang ke istana Lian Xingwang. Adapun dua penguasa kosmos yang mengawasi Huang Xiaolong dan yang lainnya, mereka telah ditekan dan dikendalikan oleh Huang Xiaolong. Setelah tiba di istana Raja Bintang Pemurnian, para penjaga ditundukkan dan dikendalikan oleh Huang Xiaolong sebelum mereka bisa bereaksi. Setelah itu, Huang Xiaolong menghabiskan sedikit waktu dan upaya untuk melanggar larangan rumah harta karun di bawah istana dan memasuki harta karun rumah. Huang Xiaolong telah melihat rumah harta Zuchen dari dinasti surgawi Zulan, dan telah melihat banyak harta dari dinasti surgawi di ruang yang tidak diketahui. Tetapi ketika dia melihat harta yang luas dan tak berujung di rumah harta karun di depannya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan keterkejutannya. Di rumah harta karun ini, harta yang ditumpuk jelas merupakan satu-satunya harta yang pernah dilihat Huang Xiaolong dalam hidupnya. Bahkan jika Huang Xiaolong hidup sampai hari ini, semua rumah harta karun yang telah dilihatnya ditumpuk bersama, dan tidak ada yang seperti itu. Banyak harta seperti di sini. Saya melihat susunan berbagai bahan yang mempesona, menumpuk satu demi satu di rumah harta karun, satu demi satu dunia suci kecil. Rumah harta karun ini seperti dunia besar. Ada dunia suci kecil di dalamnya. Di dalam dunia suci, ada planet-planet. Setiap dunia suci dan setiap planet penuh dengan harta, dan mereka semua adalah hal-hal langka di luar. Beberapa hal, bahkan Huang Xiaolong tidak bisa disebutkan namanya. Tampaknya semua hal di sini adalah bahan yang digunakan oleh keluarga kosmik untuk memperbaiki formasi kesengsaraan penghancuran kosmik, dan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi kesengsaraan penghancuran kosmik sangat besar dan menakjubkan. Huang Xiaolong berjalan dengan setiap langkah, dan akhirnya, datang ke bagian terdalam dari rumah harta karun. Bagian terdalam dari rumah harta karun adalah tempat urat spiritual asal-usul alam semesta ditempatkan. Begitu Huang Xiaolong memasuki ruang terdalam dari rumah harta karun, dia diserbu oleh aura sumber kosmik yang menakjubkan. Rao berada di ranah Huang Xiaolong, dan tubuhnya bergoyang untuk sementara waktu. Ruang di depan Anda lebih besar daripada ruang suci lainnya di depan Anda,
tetapi setiap sudut dipenuhi dengan aura sumber kosmik yang menakjubkan, yang tampaknya meledakkan seluruh ruang. Aura sumber kosmik di sini jelas merupakan kualitas paling murni dan tertinggi yang pernah dilihat Huang Xiaolong. Di atas kehampaan ruang, ratusan pembuluh darah spiritual asal alam semesta sedang berenang. Ratusan, luar biasa. Vena spiritual asal kosmik ini semuanya adalah vena spiritual asal kosmik berkualitas tinggi. Ratusan urat spiritual asal kosmik tidak banyak, tetapi Huang Xiaolong melihat ratusan urat spiritual asal kosmik berkualitas tinggi untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan ke bawah, bahkan jika Huang Xiaolong memurnikan begitu banyak urat spiritual asal kosmik, Huang Xiaolong menyempurnakan bagian atas alam semesta berkualitas. Tidak ada ratusan sumber urat spiritual. Selain itu, di antara ratusan pembuluh darah spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi, banyak dari mereka sangat langka, bahkan Huang Xiaolong hanya pernah mendengarnya sebelumnya, seperti kapal spiritual naga giok, seperti vena spiritual api merah gagak emas, ini pulsa roh sumber kosmik berkualitas tinggi, saya khawatir di seluruh 13 alam semesta, tidak sedikit. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan dan kejutan di hatinya. Ratusan urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini pasti akan memungkinkannya untuk menembus hingga 29,9 miliar pertempuran. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini. Masing-masing dari vena spiritual asal alam semesta berkualitas tinggi ini memiliki larangan merek Star Refining King. Oleh karena itu, perlu waktu untuk mengumpulkannya. Oleh karena itu, dalam 6 tahun, Huang Xiaolong akan dapat sepenuhnya mengambil semua urat spiritual yang merupakan asal mula alam semesta. Tanpa basa-basi lagi, Huang Xiaolong mulai mengumpulkan pembuluh darah spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong berhasil menerima yang pertama. Namun, setelah berhasil mengumpulkan meridian spiritual sumber kosmik kelas atas pertama, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengumpulkan yang berikutnya, tetapi mengeluarkan meridian spiritual sumber kosmik tingkat tinggi yang telah disiapkan sebelumnya dari kapal kosmik dan meletakkannya di sana. Kembali tiba di posisi vena spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi. Selain itu, Huang Xiaolong ada di sana, meniru teknik Raja Pemurnian Bintang, meniru larangan. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menggunakan ilusi untuk mengubah bentuk urat spiritual sumber kosmik tingkat tinggi, dan mengubahnya menjadi yang sama yang baru saja diambil Huang Xiaolong. Di masa depan, bahkan jika Raja Liansing kembali dan mencoba yang terbaik untuk memeriksanya, dia tidak akan tahu apakah itu benar atau salah. Setelah melakukan semua ini, Huang Xiaolong mengambil vena spiritual sumber alam semesta kualitas terbaik kedua. Setelah berhasil mengeluarkan yang kedua, Huang Xiaolong mengeluarkan yang berkualitas tinggi lainnya, meletakkannya di posisi semula, mengubah penampilan, nafas, dan mereknya. Larangan. Vena spiritual sumber kosmik tingkat tinggi ini semuanya diperoleh oleh Huang Xiaolong dari Ying Sui, Bihai, Jinlong, Qifeng, dan lainnya. Meskipun Ying Sui, Bihai, dan lainnya telah menyerahkan kualitas terbaik, masih ada banyak vena spiritual sumber kosmik bermutu tinggi. Hari demi hari, 4 tahun kemudian, Huang Xiaolong membawa ratusan urat spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi ini ke dalam perahu kosmik. Huang Xiaolong melihat ratusan pembuluh darah spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi di kapal kosmik, dan hatinya senang, dan kemudian meninggalkan rumah harta karun. Setelah meninggalkan rumah harta karun, Huang Xiaolong tidak tinggal di sini lagi, tetapi kembali ke daerah bersalju. Huang Xiaolong bermaksud untuk kembali ke wilayah salju untuk mundur lagi. Pertama, dia akan meningkatkan kekuatan dunia besarnya menjadi 29,9 miliar. Alasan mengapa Huang Xiaolong memilih untuk kembali ke wilayah salju untuk mundur adalah karena tuannya Pangu masih berada di salju wilayah Raja Liansing benar-benar menemukan sesuatu, dan dia dapat dengan mudah membawa tuannya Pangu untuk melarikan diri dari alam semesta. Setelah Huang Xiaolong kembali ke daerah bersalju, dia langsung mundur. Sebelum mundur, Huang Xiaolong menginstruksikan Bihai, Yin Sui, Qifeng, dan Jinlong untuk memperhatikan pergerakan Raja Liansing dan membantunya mengumpulkan berita tentang 13 Raja Alam Semesta. Berkedip, ratusan tahun telah berlalu. Apa yang membuat Huang Xiaolong merasa lega adalah semuanya tenang, dan sepertinya Raja Liansing tidak menemukan apapun ketika dia kembali. Baru saat itulah Huang Xiaolong benar-benar merasa lega untuk mundur. Waktu berlalu, dan lebih dari 600.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Huang Xiaolong, yang berkultivasi di lantai 3 perahu alam semesta, berhenti berlatih, dan kemudian berjalan keluar dari perahu alam semesta. Huang Xiaolong membuat tindakan relaksasi dada dan mengambil napas dalam-dalam dari udara bersalju yang sejuk. Setelah lebih dari 600.000 tahun mundur, dia akhirnya meningkatkan kekuatannya di dunia besar menjadi 29,9 miliar,
Tepatnya, 29,999999 miliar 1999 pertarungan. Hanya satu pertarungan lagi, dia adalah 30 miliar pertarungan. Faktanya, 100.000 tahun yang lalu, dia telah menembus ke 29 miliar 999 juta 999.999. Dalam 100.000 tahun ini, dia ingin mengambil keuntungan dari situasi untuk menyerang dewa alam semesta setengah langkah. Alam, tetapi masih gagal, perasaan ini, sama seperti dia tidak pernah bisa mencapai alam kesempurnaan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Huang Xiaolong telah mencoba yang terbaik untuk memahami cermin ajaib tanpa nama dan melihat sekilas makna tertinggi dari 13 alam semesta, dia hanya melihat sekilas 3 atau 4 dari 10. Dia ingin menembus setengah langkah alam semesta dewa, yang masih kurang. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk terus mundur, tetapi Bihai mendapat kabar bahwa Raja Bulu Putih telah mencari batu asal semesta selama bertahun-tahun, dan dia sudah memperhatikannya. Tentu saja Huang Xiaolong tahu apa Originium of the Universe itu. Dia belajar dari iblis yang ganas bahwa batu sumber alam semesta digunakan sebagai mata formasi kesengsaraan penghancuran kosmik. Dalam perampokan penghancuran kosmik pertama tahun itu, keluarga kosmik menemukan batu sumber kosmik sebagai mata formasi, sehingga kekuatan pembentukan kesengsaraan kehancuran kosmos sangat meningkat. Batu sumber alam semesta adalah batu energi paling awal yang lahir di 13 alam semesta. Beberapa orang mengatakan bahwa batu sumber alam semesta adalah sumber dari semua energi di 13 alam semesta. Justru karena batu sumber alam semesta itulah ada berbagai sumber alam semesta, dalam nadi spiritual, ada semua jenis batu spiritual dan semua jenis energi spiritual. Jumlah batu sumber kosmik ini sangat kecil. Keluarga kosmik menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya. Sekarang, saya tidak berharap keluarga kosmik memiliki berita tentang batu sumber kosmik. Terakhir kali, Huang Xiaolong tidak bisa menghentikan formasi kesengsaraan penghancuran kosmos, tetapi kali ini, Huang Xiaolong tidak bisa membiarkan batu asal kosmos jatuh ke tangan keluarga kosmos lagi. Meskipun dikatakan bahwa dia menyempurnakan rune dari formasi besar sebelumnya dan melakukan triknya di rune formasi besar, tetapi ketika formasi besar berjalan, dia pasti akan ditemukan, bahkan jika dia menghancurkan fondasi formasi besar, keluarga kosmos akan segera kembali memperbaiki fondasi formasi besar. Bahkan jika dia mencuri ratusan vena spiritual sumber kosmik kelas atas, klan kosmik masih akan diwakili oleh vena spiritual sumber kosmik kelas tinggi. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan tidak banyak berpengaruh, tetapi jika dia mengambil batu sumber alam semesta, itu akan berdampak besar pada keluarga alam semesta. Tanpa batu sumber kosmik, klan kosmik akan menemukan hal-hal lain untuk menjadi mata formasi, dan kekuatannya pasti akan sangat turun. Pada saat itu, kekuatan bencana kehancuran kosmik akan sangat berkurang. Dalam hal ini, kekuatan Black Pluto ingin menggunakan bencana kehancuran kosmik untuk memanen 13 alam semesta, hampir mustahil untuk berhasil menyerang alam dewa alam semesta dengan vitalitas. Pluto hitam tidak dapat mencapai alam dewa semesta kali ini. Lain kali, saya tidak tahu tahun dan bulan apa itu. Pada saat itu, Huang Xiaolong akan memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa semesta sebelum Pluto hitam. Ketika Huang Xiaolong melangkah keluar dari kapal kosmik, dia melihat Bihai dan Yin Xue berdiri dengan hormat di luar. Tuan, Bihai dan Yin Xue membungkuk hormat ketika mereka melihat Huang Xiaolong keluar. Huang Xiaolong meminta mereka berdua untuk bangun, dan kemudian bertanya kepada Bihai tentang Raja Bulu Putih dan asal-usul alam semesta. Raja Bulu Putih pergi beberapa hari yang lalu, kata Bihai. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Huang Xiaolong bertanya. Bihai menggelengkan kepalanya, kemana White Feather King pergi, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia mendapat berita tentang batu sumber alam semesta, jadi dia meninggalkan alam semesta. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Jika dia tidak tahu kemana White Feather King pergi, itu tidak akan berguna. Dia tidak bisa hanya mencarinya. 13 alam semesta tidak terbatas. Pada saat itu, batu sumber alam semesta telah jatuh ke dalamnya, tangan Raja Bulu Putih. Namun, muridnya Jiusu mungkin tahu kemana Raja Bulu Putih pergi. Yin Xue berkata, Jiusuji telah memenangkan kepercayaan dan bantuan Raja Bulu Putih. Jiusu, mata Huang Xiaolong berbinar. Jiusu adalah murid dekat King White Feather, dan dia juga murid King White Feather. Dia mungkin tahu di mana King White Feather berada. Di mana Jiusu sekarang? Huang Xiaolong bertanya. Jiusu meninggalkan lembah Jiusu beberapa hari yang lalu, dan dia pergi ke Istana King Luan, kata Ying Xue. Istana King Luan. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Iya, Istana King Luan, Istana King Luan, Jiusu selalu tertarik dengan King Luan itu, kata Bihai. King Luan adalah putri Raja Phoenix Darah dan Raja Titan di antara 13 Raja Alam Semesta. Raja Phoenix Darah,
Raja Titan, keduanya adalah Raja 13 alam semesta, peringkat di bawah Raja Jinnao. Raja Jinnao peringkat ke-6 di antara 13 Raja alam semesta, sedangkan Raja Phoenix Darah, Raja Titan peringkat ke-7 dan ke-8, dua juga satu-satunya pasangan di antara 13 Raja alam semesta. King Luan, Ying Sui, dan Qi Feng adalah kecantikan tak tertandingi yang terkenal di alam semesta. Namun, bakat dan kekuatan King Luan lebih lemah dari Ying Sui dan Qi Feng. King Luan telah terjebak pada 19,9 miliar, tidak dapat menembus 200, jadi, tidak mungkin untuk masuk ke dalam 6 kebanggaan alam semesta. Namun, meskipun demikian, penguasa alam semesta yang mengejar King Luan masih belum diketahui, dan Jiusu adalah salah satunya. Setelah memastikan bahwa Jiusu berada di istana King Luan, Huang Xiaolong tidak tinggal lama, jadi dia meninggalkan daerah bersalju sebelum pergi. Huang Xiaolong pergi bersama Pangu. Pada saat itu, ia akan merebut batu sumber alam semesta. Jika keluarga alam semesta tahu bahwa Pangu adalah tuannya, itu pasti akan merugikan Pangu. Oleh karena itu, mengingat keselamatan Pangu, Huang Xiaolong tetap memutuskan untuk membawa Pangu keluar dari alam semesta. Pada waktu itu, istana King Luan tidak terlalu jauh dari daerah bersalju di bawah kecepatan penuh kapal kosmik. Huang Xiaolong datang ke kota King Luan sebulan kemudian. Huang Xiaolong membuka semangat 3 jalan agung dan langsung menutupi kota King Luan. Dia segera menemukan Jiusu di istana King Luan. Pada saat ini, King Luan mengadakan perjamuan untuk mengundang Jiusu dan tuan lain dari keluarga kosmos. Beberapa tuan lainnya, ada 19,9 miliar ember, dan ada lebih dari 20 miliar ember. Namun, Huang Xiaolong menemukan bahwa di dalam kota istana King Luan, masih ada 2 tuan dengan kekuatan tempur hampir 27 miliar. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah Raja Phoenix Darah dan Raja Titan. Meskipun Raja Phoenix Darah dan Raja Titan sama-sama hadir, Huang Xiaolong tidak mengambil hati. Jika dia dulu takut pada keduanya, tetapi dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia bisa menekan keduanya dalam satu putaran. Huang Xiaolong memanggil pohon suci naga bintang, dan cabang-cabang pohon suci naga bintang mulai merentang ke dalam kekosongan kota King Luan, menyelimuti kota King Luan. Pada saat ini, di jamuan makan, King Luan tersenyum pada Jiusu dan berkata, "Saya mendengar bahwa saudara Jiusu mendapatkan pohon ilahi gagak emas dari klan Dewa Gagak Emas di alam semesta 13 beberapa hari yang lalu. Meskipun pohon suci gagak emas tidak sebagus pohon suci naga bintang, itu juga merupakan salah satu pohon suci teratas di 13 alam semesta." Jiusu tersenyum dan berkata, "Berita Suster King Luan adalah informasi yang baik." Berbicara tentang ini, ketika dia mengulurkan tangannya, dia melihat sebuah pohon dengan api emas muncul di telapak tangannya. Arogansi emas di antara arogansi ini, ada sedikit emas, dan setelah diperiksa lebih dekat, ada sedikit roh gagak emas. 3715